Apa yang akan kita bicarakan ini isinya tidak dan belum pernah panjenengan sampaikan di channel lainnya. Nah, intinya ini sangat istimewa gitu, karena ini akan spektakuler gitu, fantastis dan bombastis isinya nanti, bahwa mengenai Kang Mas Umar bin Hafid itu sejarahnya seperti apa, kenapa abahnya dibunuh. Jenengan sendiri tahu siapa pembunuhnya. Bahkan pernah bertemu dengan anak pembunuhnya. Alasannya apa? Bahkan ada lagi materi yang seluruh rakyat Indonesia ini belum ada yang punya, termasuk saya. Tentang asal-usul tanah wakofan pertama kali seorang mu'alaf dari Palu sana yang memberikan wakaf tanahnya kepada Sis Al-Jufri, atau bahkan sebelum adanya Al-Khairat pertama itu sudah ada. Kalau komunis saya nggak mungkin percaya, karena komunis yang ada di Yaman mereka dari kalangan Ba'alawi. Iya, karena pemimpin partainya Al-Atos, wakil presidennya Al-Jufri, presidennya Ali Salim Al-Baido. Itu juga kan orang-orang Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Amma ba'd. Para pemirsa, saudari dan saudara semuanya di seluruh Nusantara dan bahkan dunia, semoga senantiasa berbahagia, khususnya Akhinal Karim Bang Nasab Palsu, ya, orang mengenalnya nama lakoban seperti itu nih Pak Yai. Iya. Beliau aslinya adalah Bapak Muhammad Yusuf, atau bisa dikatakan Bang Yusuf, tapi terkenal di media dengan nama Bang Nasab Palsu karena berhasil membongkar salinan susunan silsilahan nasab-nasab palsu yang bersumber langsung dari negara Yaman, khususnya di Provinsi Hadramaut, ibu kotanya Aden dan sekitarnya. Alhamdulillah, beliau sudah berada di depan kita untuk berbagi informasi bersama. Selamat datang. Saya panggilnya Bang Napo Pak atau Mas atau bagaimana? Panggil Nasab Palsu aja. Nasab Palsu, Bang Nasab Palsu. Iya. Kalau sebelum panjenengan menyapa para pemirsa dan pendengar semua, bahwa pertemuan kita ini dinanti oleh banyak orang. Karena selain dari ilmu yakin, ainul yakin yang sering kami sampaikan, ingin meningkatkan ke level yang ketiga, yaitu hakul yakin, mencocokkan apakah benar apa yang terjadi di Yaman, khususnya di Hadramaut sana, itu sesuai dengan kenyataan. Saya persilahkan kepada Bang Nasab Palsu untuk menyampaikan kepada segenap saudara dan saudari sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd.
Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang kedua, kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi kita, tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan Pak Kiai Nur Ihya ya, yang hafidhallahu taala, semoga Allah selalu menjaga beliau, meridhoi langkah-langkahnya, memberikan kesehatan beliau dan juga keluarga kerabat beliau. Kita doakan barang-barang beliau menjadi orang yang istiqomah di atas kebaikan. Amin. Alhamdulillah, saya ini sangat rasa malu sebenarnya, Masya Allah. Tapi mau gimana lagi, karena memang agama ini adalah nasihat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Sebelum kita mulai ini acaranya Pak Kiai, atau pertanyaan, ini sistemnya kita bertanya atau langsung gas aja gitu Pak Kiai? Jujur saja para pemirsa semua, bahwa pertemuan saya dengan Bang Nasar Palsu ini tanpa settingan gitu, tanpa ada istilahnya brandingan atau bahkan sudah direncanakan ya jauh hari sebelumnya. Kami pernah menyampaikan ke para pemirsa semua, bahkan suatu saat nanti akan ketemu dengan panjenengan gitu. Tapi kan karena mendadak ya, satu hari saya bekerja, pulang kerja belum sempat ngomong dengan panjenengan untuk rencana materi apa yang akan kita bahas bersama. Jadi ini mengalir begitu saja gitu, Bang Nasar Palsu. Jadi tanpa ada pesanan atau apalah, kita mengalir natural saja, karena intinya apa yang akan kita bicarakan ini isinya tidak dan belum pernah panjenengan sampaikan di channel lainnya. Intinya ini sangat istimewa gitu, karena ini akan spektakuler gitu, fantastis dan bombastis isinya nanti, bahwa mengenai Kang Mas Umar bin Hafid itu sejarahnya seperti apa, kenapa abahnya dibunuh, jenengan sendiri tahu siapa pembunuhnya, bahkan pernah bertemu dengan anak pembunuhnya, alasannya apa. Bahkan ada lagi materi yang seluruh rakyat Indonesia ini belum ada yang punya, termasuk saya, tentang asal usul tanah wakofan pertama kali seorang mu'alaf dari Palu sana yang memberikan wakaf tanahnya kepada Sis Al-Jufri, atau bahkan sebelum adanya Al-Khairat pertama itu sudah ada bangsa Arab yang sudah babat alas di dekatnya Al-Khairat sana. Nah, ini nanti akan kita kupas bersama. Di antaranya adalah bahwa informasi ini jelas akurat karena bersumber dari panjenengan yang sudah bermukim selama 4 tahun di Yaman, khususnya di Provinsi Hadramaut sana, untuk melakukan studi ngaji ya, bahasanya sini tuh studi dan ngaji, belajar kuliah, berkuliah di sana. Dan pasti ini bukan atas keinginan ya atau kemauan saya supaya jenengan mengikuti saya, tidak, tapi atas apa yang jenengan alami sendiri, pengalaman di sana. Khususnya tentang nanti ada asal usul makam Nabi Hud ya, makam Imam Ahmad di Husaisa itu, termasuk yang di Seun ya, dan Syekhar dan seterusnya. Nanti Bang Nasar Palsu ceritakan secara bertahap, dan kita tetap membaca tulisan para pemirsa semua secara berkala. Ini yang pertama, tentang sebenarnya ayahnya Kang Mas Umar bin Hafid, atau terkenal dengan Habib Umar bin Hafid, Sohib Darul Mustafa Tarim, itu dilenyapkan oleh mantan
Presiden Ali Abdullah Saleh atau lainnya nih, Bang Nasab Palsu? Alasannya apa? Kesalahannya apa? Jadi memang masalahnya Umar bin Hafid, saya nggak mau manggil Kang Mas atau apalagi Habib, Pak Kiai. Langsung namanya. Langsung nama aja. Biasa itu di sana apa? Iya. Apa Sayyid misalkan di Tarim sana beliau dipanggil oleh Nggak ada, mereka panggil ya Umar bin Hafid. oh gitu. Enggak. Kalau dari sesama leluhur mereka panggil Habib. Dan memang nama Habib ini kalau di negara Arab itu uruf. Biasaan. Iya, kebiasaan mereka memanggil mau Ajam, mau Arab, Habib. di pasar, di warung apa itu semua memang Habib. Sudah urufnya orang Arab, Habibati, Habib. Sudah biasa itu, sudah uruf. Bukan lakop tertentu yang untuk di dimuliakan untuk seseorang. Panggilan gaul gitu. Biasa pergaulan sehari-hari seperti itu. Kalau kayak di Jawa itu urufnya adalah Mas. laki-laki Mas, Kang gitu. Kalau di timur sana manggilnya kakak gitu. Jadi kita pernah datangi langsung di Tarim itu tentang masalah meninggalnya bapaknya Umar bin Hafid. Sekali lagi mohon maaf ya buat keturunan Ba'alawi, kenapa saya tidak memanggil mungkin Habib. ulama kalian sebagai Habib, karena mereka ini manggil saya monyet, kafir. Mereka manggil saya baik semua kebun binatang. Neo PKI. Semua kebun binatang itu sudah di TikTok, di live TikTok, di komen semua. Nama saya itu bukan nama manusia lagi. Hampir sama seperti orang Yahudi dalam Talmudnya yang menganggap selain orang-orang Yahudi itu monyet, babi, ya. Jadi nama saya itu di mana-mana mereka manggil saya monyet. Jadi saya ini masih menghargai, masih memanggil Umar bin Hafid, gitu. Manggil namanya. Saya nggak mau ikut kotorin mulut. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, keburukan tidak dibalas dengan keburukan. Ini saking jernih bersihnya hati panjenengan. Masalah meninggalnya bapaknya Umar bin Hafid itu memang kami bertemu langsung, yang istilahnya keluarganya mereka adalah pelakunya. Keluarga mereka pelakunya. Jadi kita tanya-tanya masalah meninggalnya bapaknya Umar bin Hafid. Kenapa? Itu tapi yang ada di Indonesia, yang didengar di Indonesia ini Pak Kiai, dibunuh oleh Partai Komunis. Dilenyapkan gara-gara bukan hanya Partai Komunis saja yang mereka tuduh. Mereka juga dalam sisi lain dibunuh oleh rezimnya Ali Abdullah Saleh. Jadi tuduhan sana, ada yang bilang dibunuh oleh komunis, ada yang bilang dibunuh oleh rezimnya Ali Abdullah Saleh. Simpang siur ini dengan jadi kami pastikan tentang meninggalnya beliau. Ternyata di masa Ali Abdullah Saleh masih berkuasa, tidak ada berkora-kora di mana-mana mereka mengatakan yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid adalah Ali Abdullah Saleh. Mereka nggak berani itu. Takut ditangkap. Memang Yaman tahu sendiri. Terus juga ketika Ali Abdullah Saleh meninggal, akhir-akhir ini mereka mengatakan yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid, rezimnya Ali Abdullah Saleh. Habis itu ada lagi komunis. Kalau komunis saya nggak mungkin percaya, karena komunis yang ada di Yaman mereka dari kalangan Ba'alawi. Iya. Karena pemimpin partainya Al-Atos, wakil presidennya Al-Jufri, presidennya Ali Salim Al-Baido. Itu juga kan orang-orang Ba'alawi. Jadi memang presiden komunis di Yaman itu namanya Ali Salim Al-Baido. Namanya itu ma'ruf di sana. Terkenal. Memang presidennya dari partai komunis itu Ba'alawi. Jadi kalau bilang yang membunuh komunis adalah komunis, saya nggak percaya. Berarti ini ingin nggak percaya. Mereka ingin memutarbalikkan fakta
agar orang itu bisa percaya. Nah, tapi kenyataannya sebenarnya membunuh bapaknya Umar bin Hafid itu adalah karena saya dengar kita diceritakan langsung dari keluarga pelaku itu karena masalah tanah di Tarim. Tanah di Dar Al-Mustafa Tarim itu saya tidak tahu ya mana hak milik mereka, mana yang jadi permasalahan di antara Bani Tamim. Keluarga Ba'alawi dengan Bani Tamim itu saya tidak tahu tanah yang mana. Ala kulli hal yang menceritakan dibunuhnya bapaknya Umar bin Hafid itu memang adalah masalah tanah. Cuma yang membunuh itu apakah dari Bani Tamim karena memang kebanyakan yang punya tanah di Tarim itu adalah Bani Tamim, tidak tahu kalau masalah itu. Tapi saya pernah membaca kitab karya Ba'alawi itu tidak hanya sengketa dengan Bani Tamim saja, lebih lama itu Bani Al-Kathiri. Dari marga Al-Kathiri. Oh iya, panjang itu Al-Kathiri. Penguasa sana kan mayoritas Al-Kathiri, termasuk yang hijrah ke timur menjadi Mar'i Al-Kathiri itu siapa? Jadi di sana juga pernah bermasalah ya antara Ba'alawi, bahkan mengatakan tanah ini milik saya dan leluhur saya. Karena ada kitab karya Abdullah bin Alwi Al-Khaddad bahwa bumi dan langit seisinya ini diberikan kepada Bani Alawi. Iya, ya itulah. Itu kan tidak diragukan lagi kalau orang kalau sudah menjajah orang dengan bawa nama nabi dan nama agama memang terlalu bahaya. Berarti yang memanggil sebutan awal Habib itu hanya komunitas Ba'alawi saja di sana? Enggak, itu uruf semua negara Arab, Pak Kiai. Oh gitu. Tapi yang di pasar-pasar juga kuli-kuli sopir angkot semua ya Al-Habib semua sama gitu. Iya, kita beli bakhomri di sana itu ada makanan khasnya mereka itu yang dibikin dari roti itu namanya bakhomri. Kita kan sering minum pakai syai teh itu syai halib teh yang dicampur susu itu. Memang itu nama kata Habib itu sudah memang uruf sudah. Uruf semua, baik ajami ataupun ajami Arabi. Ini kalau Kiai belanja mungkin ke Saudi umroh ya, ketemu orang Bengali itu, ya Habibi, ya Habib, ada misalnya mi'atain, salata mi'a gitu pasti. Mungkin kalau di sini itu bisa dianalogikan, dikiaskan ngerayu pembeli kemungkinan begitu. Sini sayang, gitulah. Sini sayang, ayo beli sini sayang. Gitu. Tidak ada kata khusus tertentu yang memang dilakopkan untuk duria tertentu di Yaman. Tetapi informasi julukan nama lakopan awal Al-Habib ketika dibawa ke Indonesia berbeda. Mindset kita itu pahaminya berbeda, Bang Nasab palsu. Berarti asal muasal terbunuhnya, sebab musabab terbunuhnya Mas Hafid ya, ayahnya Mas Umar ya, Kang Umar ya, Umar bin Hafid kan berarti Habib, kalau menurut orang sini Habib Hafid gitu. Sampai sekarang nggak ditemukan makamnya, kuburannya. Jadi biar lebih lebih terang lagi pernyataan saya, maksud gini, bapaknya Umar bin Hafid itu awalnya dituduh yang membunuh adalah PKI. Nah, secara logika PKI sendiri yang memimpin di Hadramaut atau di Yaman Selatan sendiri adalah mereka. Jadi akal sehat nggak bisa menerima, mana mungkin PKI bisa membunuh sedangkan pemimpinnya adalah mereka sendiri. Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Terus yang kedua, mereka mengatakan di akhir-akhir ini yang membunuh adalah rezimnya Ali Abdullah Soleh. Kenapa di zamannya Ali Abdullah Soleh masih hidup mereka nggak berani teriak-teriak yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid adalah Ali Abdullah Soleh? Ketika Ali Abdullah Soleh sudah ditembak mati, terbunuh, akhir-akhir ini ada yang mengatakan, mereka mengatakan yang membunuh adalah dari pihak pemerintahnya Ali Abdullah Soleh. Dan ini kan mereka saling bikin framing yang mungkin karena sudah kepepet ya. Kita juga nggak tahu, wallahu alam. Ala kulli hal,
ketika kami mendatangi masalah ini di Tarim, terbunuhnya bapaknya Umar bin Hafid ini, alhamdulillah kami bertemu dengan ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim. Memang ulama Syafi'iyah itu banyak sekali di Tarim, Pak Kiai. Di masjid-masjid itu banyak. Itu juga diklaim, Bang. Dan itu ratusan ulama yang ada di Tarim itu kebanyakan menentang perbuatan Umar bin Hafid. Mayoritas. Padahal mereka bukan dari Wahabi mereka ini. Tapi dituduh Wahabi. Dituduh Wahabi. Padahal yang dikatakan Wahabi atau dari kalangan Salafi itu sendiri juga mentahdir ulama-ulama Syafi'iyah ini. Nah, itulah yang menurut saya tidak masuk akal. Sekelas Syekh Akram Mubarak Isban juga. Iya, itu nggak ada sama sekali, dia nggak ada arah sama sekali ke takfiri atau dan semacamnya. Beliau itu orang netral lah, istilah kalau di Indonesia ini, tidak ke kiri tidak ke kanan gitu. Makanya dari itu kita ada satu syekh di Tarim cerita ke kita, coba datang tanya ke ini, kita tanya. Ternyata kita dapati ada keluarganya termasuk pelaku. Di saat itu katanya memang itu masalah tanah. Masalah tanah. Berarti pembunuhnya itu punya anak atau keluarga yang ketemu dengan panjenengan. Iya, kami bukan hanya saya sendiri aja. Kawan-kawan yang lain ada. Juga. Dan yang mengatakan juga dari pihak orang Yaman juga yang lain. Iya. Alasan kalau seandainya pun saya dibilang saya fitnah, wah kita datang barang-barang ke Yaman. Saya tantang mereka, kita datang barang-barang ke Yaman, ketemu dengan orang yang mengatakan orang Yaman. Gitu. Terima kasih Bang Nasab. Itu masalah terbunuhnya bapaknya Umar bin Hafid. Jadi jangan bilang lagi yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid itu PKI atau Ali Abdullah Soleh. Orang Ali Abdullah Soleh masih hidup, mereka nggak berani kowar-kowar yang membunuh bapaknya Umar bin Hafid adalah Ali Abdullah Soleh. Kenapa pas meninggal baru memfitnah orang? Kan ini sifat pengacut, tidak bertanggung jawab. Karena yang meninggal, yang sudah meninggal nggak bisa diminta klarifikasi lagi. Sudah meninggal kan ya sudah. Jangan seperti Aldo itu. Seperti Aldo kan di Indonesia bilang saya durian Nabi, saya Habib apa segala macam. Sampai saya ketemu di depan Masjid Nabawi, kamu bilang durian Nabi. Saya melihat kok tangannya Aldo itu gemetar. Iya, gimana nggak gemetar? Saya bilang nggak usah, sekarang kamu nggak ada muhibin duel sama saya segituin. Jadi kalau saya lihat auranya itu lebih kuat jenengan daripada di Aldo ini. Sekalipun saya di Indonesia Kiai, kalau mau disiapin pancak dor duel satu lawan saya itu saya siap. Nah ini Mas di Aldo jenengan jenengan lihat gitu loh. Jadi jangan nggak usah bawa pribumi lah, nggak usah bawa pribumi nih Pak Kiai. Nggak usah bawa pribumi apa orang lain, nggak usah. Kesatria itu datang satu lawan satu. Jangan mengorbankan pengikut kita masing-masing. Kayak saya itu di Madinah, saya nggak ada teman juga. Saya lihat itu, saya lihat jenengan. Iya, saya datangin. Luar biasa, gitu. Harus begitu. Ini kalau kalau bukan sifat pengecut ya. Kalau saya mengatakan saya orang timur misalnya. Mau saya disempit, mau saya di apa, saya tetap mengatakan saya orang timur. Seharusnya Aldo ini kalau dia sudah di Indonesia mengatakan mereka dari Assegaf kan dia. Dia durian Nabi. Mau di mau di Indonesia, mau di Saudi harus bilang iya dong. Saya ngaku durian Nabi. Kenapa sampai di Saudi? Hada kadzab katanya. Jadi udah gitu bahasa Arabnya nggak jelas lagi. Jangan dituduh balik al-kadzab. Mungkin Wahabi juga. Jenengan Wahabi plus pembenci Nabi, al-kadzabi itu tadi juga. Iya, saya bilang sama dia kan, coba katakan ke saya sekarang, kamu bilang sama saya Wahabi. Padahal di lab itu sering ngomong Wahabi. Kalau di belakang jenengan begitu, tapi kalau di depan jenengan itulah sifat-sifat pengecut yang memang saya juga sangat sayangkan sifat seperti itu. Terima kasih Bang Nasab telah menjelaskan duduk permasalahannya dengan di Aldo plus tentang asbab ya terbunuhnya bapaknya Umar bin Hafid. Ini kenapa kami tanyakan, karena ini menyangkut hubungan antara jalur perekonomian keumatan yang ada di Indonesia. Ini ada kaitan yang sangat kuat antara Yusuf Mansur yang pernah berbicara di Dar al-Mustafa. Setelah dari sana tiba-tiba datang ke Indonesia bercerita, demi Allah itu
Nabi, Rasulullah dari tempat duduk sofa gue. Rasulullah, demi Allah ada di belakang mobil gue. Gimana? Demi Allah saya melihat nyata. Berarti ini kena gendamnya Mas Umar bin Hafid. Sehingga kemungkinan besar ada kejahatan-kejahatan penyelewengan, penggelapan keuangan yang ada dibawa ke sana. Apakah kemungkinan bisa atas dasar infak, sedekah, menyumbang seorang waliullah, ya, seorang cucu Nabi, ya, mencari berkah dzurriyyah Nabi. Nah, ini yang kami telusuri. Kenapa kok ini kami tanyakan, ya, apa urgensinya, apa pentingnya, apa hubungannya? Karena ini melalui penelitian saya ada korelasinya ternyata. Dan bahkan lagi yang paling ekstrim, ya, saya menelusuri melalui informan plus catatan yang kami temukan bahwa Mas Umar bin Hafid ini juga jual beli pengelarisan dari khotam jin melalui bungkusan pasirkah atau kertas azimahkah yang khotamnya tidak netral dari arwah muqaddasah atau malaikah, tapi berasal dari energi jin. Ini bagaimana? Tolong panjenengan Bang Nasab ceritakan apakah memang benar informasi itu. Kalau masalah ini Pak Kiai, apakah masalah ekonomi Indonesia mengalirlah atau secara ininya ya ke sana? Wallahu a'lam, saya belum pasti lihat dengan masalah Yusuf Mansur. Tapi kalau masalah bilang Tarim itu banyak ATM-nya di Indonesia, iya memang banyak. Banyak ATM-nya. Jangankan itu, banyak juga pejabat yang mau mencalonkan diri sebelum mencalonkan, ada yang ke sana diam-diam. Kiai-kiai juga. Saya melihat wajah-wajah kiai-kiai Nusantara itu yang di mampir habis umroh kan ke kota 1000 wali, 1.000.000 wali di sana. Ya, saya lihat itu di ziarah situ. Oh, iya. Gitu. Jadi yang kedua masalah pasir. Memang ini orang Indonesia atau kiai-kiai yang pernah datang ke Tarim, memang masalah yang dibungkus dengan pasir inat, ada kain hitam, itu ada pasir inatnya, ada kayak ada akar-akar kayu gitu. Itu memang saya pegang langsung, saya masuk di dalam toko-toko penjual itu di depan Darul Mustafa, di samping-sampingnya. Itu gunanya untuk apa, Bang Nasab? Wallahu a'lam bishawab. Tapi apakah dipasang di toko? Dijual di toko, tapi gunanya untuk pengelarisan atau pesugihan atau? Karena memang kan pasir inat kata mereka sih kalau taruh di dalam di dalam gelas campur kopi, minum langsung kekuatan kita diranjang kuat ya. Ini kata saya bagian. Gak ngeres dah wong pasir kok dicampur kopi itu gimana? Enggak, ini cuma asumsi saya aja. Yang saya ketahui itu ya berkah itu tadi. Iya, berkah. Apalagi yang pasir super di atas pusaranya Habib Abu Bakar bin Salim di Ainat sana. Iya. Itu lebih super kualitasnya itu. Iya, dia itu pasir itu ada 2 macam Pak Kiai. Kalau yang di Abu Bakar bin Salim. Oh, ini saya tunjukin aja videonya ya. Biar jenengan bisa lebih paham. Karena pas saya ke sana kemari, ada yang gulung-gulung juga ya. Tadi mandi pasir itu, tadi ini sebelahnya makam Habib Abu Bakar bin Salim itu ini gulung-gulung itu. Ini Pak Kiai. Ini adalah kuburannya Abu Bakar bin Salim. Ini nggak ada Al Habib atau Asyid ini. Ini Asyih ini. Asyih Abu Bakar bin Salim. Asyih, bukan sekelas dia saja dipanggil Asyih, nggak ada Habib atau Asyid. Beda di Indonesia Pak Kiai. Mau kuburan palsu, mau asli. Al-Alim, As-Soleh, Al-Bari, At-Taqi, Al-Bujaid, Ar-Wirawari, dan sebagainya. Inilah tempat pasir yang paling mahal. Super ya? Iya super, teman-teman harus pahami. Pas di atas. Sebentar. Saya ulang videonya. Terus nanti saya off. Ini kayaknya pasir di Pangandaran Ciamis itu ya kayaknya. Atau pasir putih Perigi Trenggalek sana kemungkinan. Sebentar ya. Ya nggak ada bedanya lah. Oke. Ini kuburannya Syekh Abu Bakar bin Salim.
pasir yang paling mahal itu Pak Kiai di dalam lubang Di ini. dalam lubang itu. Kita kasih masuk tangan kita di dalam sini. Rogoh Rogoh di dalam. ambil Inilah sudah yang paling mahal yang dijual. genggam ini. Makanya di Indonesia itu satu betul kecil aja 2 juta itu ada ya? 2 juta, ada yang satu sekarang udah gara-gara saya bongkar sekarang udah malahan gak ada yang mau beli lagi. Dan jenengan Alhamdulillah. itu menghancurkan pasaran termasuk. Iya, saya termasuk menghancurkan ekonomi perpasiran di Perpasiran gitu. di Hadramaut. Ini namanya itu Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Kenapa saya pernah tanya, limada maktub yakni Kenapa Anda tulis itu? asma min laqab, masalan nahnu fi Indonesia ma'ruf indana al-maqbur yakni maktub kullu yakni min duriyati Ba'alawi al-Habib al-Habib al-Habib. Enggak Al-Habib toh, kadang-kadang Al-Imam. Saya nanya begitu kan? Al-Habib, Al-Wari, Al-Zahid, iya. At-Taqi dan seterusnya. Kurang kalau cuma satu. Terus saya Minimal Al-Habib. Minimal itu Iya. biar enggak banyak itu. terus saya tanya kenapa kalian nggak nulis itu, saya bilang pakai kata mereka aif ya akhi katanya. Aif hada katanya. Kata mereka aif itu maksudnya pemali lah atau gimana gitu, kata-kata kita itu aif kan pemali lah. Nggak bagus gitu. Dikualat itu. Iya. Jadi di kuburan sekelas Abu Bakar bin Salim, ya kalau memanglah dia durian Nabi, kenapa? Memang karena orang-orang dari Masyekh ya Al-Kathiri atau Mim yang ada di Tarim itu memang kan mereka tahu ini siapa Ba'alawi. Sampai-sampai itu Bang Nasab palsu. Orang-orang sana asli itu malah heran sama orang-orang Indonesia. Kenapa ya orang-orang Indonesia itu kok bodoh-bodoh ya? Kayak lugu-lugu ya, ketika sampai di dekat makam Abu Bakar bin Salim langsung gulung-gulung. Karena fadilahnya pasir inat dekat makamnya Habib Abu Bakar bin Salim itu sampai gulung-gulung mandi pasir itu. Wah, barokah. Ya itu kan Kenapa memang ya? jadi ini gini Pak Kiai, kan para ulama kan sudah mengatakan menjajah manusia bodoh dengan jubah atau ilmu agama itu paling gampang. Paling gampang. Jualan agama itu paling mudah. Dan yang jajah manusia dengan agama apalagi membawa nama Nabi, darah Nabi, paling laris. Orang paling takut ya kalau atas nama Nabi kan. Iya. Nabi ngualati nggak dapat syafaati. Kalau PKI atau orang-orang penjajah Indonesia atau Belanda atau Jepang yang menjajah Indonesia, jelas musuhnya. Dia misalnya dia non Muslim atau apa, jelas musuh kita. Tapi ini sesama Muslim yang mengaku Muslim, tapi menjajah dengan darah Nabi, menjajah dengan syariat, kita kan nggak paham Pak Kiai. Paham, nggih. Iya. Bukan musuh dalam selimut tapi musuh dalam jubah. Iya. Agama, nggih. Iya, itu dia yang paling berbahaya itu kan termasuk alamat hari kiamat kan memang kan orang-orang itu menjual agama itu. Nggih, tidak hanya di sana ya, tapi Mohon maaf Kiai, saya ngopi dulu biar melek matanya. Yang penting kopi itu kalau alasan Sufi Ba'alawi itu kan barang siapa di mulutnya masih ada jenggelak bekas kopi itu diistighfari oleh malaikat. Iya, hadis palsu. Hadis palsu. 3 itu. Hadis kopi, hadis tasbih, dan hadis di dekat wali yang sudah mati atau masih hidup. Hadis buatan baru. Riwayat Kanjeng Nabi yang nggak pernah bersabda kepada sahabat manapun. Nggak ada ya, kecuali Ba'alawi. Dari non Ba'alawi tapi di tahqiq oleh Ba'alawi sendiri. Sebenarnya itu Pak Kiai, kalau kita lari ke akidah kita ya, akidah Islam, Nabi kan sudah meninggal kan? Berarti wahyu itu sudah terputus. Al-yauma akmaltu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinan dan seterusnya. Sebenarnya Nabi meninggal, wahyu itu terputus. Kan ulama sudah sepakat kalau ada yang mengatakan ada hadis lah atau ada firman Allah lah ketika Nabi sudah meninggal, ya kufur kan? Tapi bagi Ba'alawi nggak putus Bang Nasab. Bagi Ba'alawi itu al-hilm, mimpi terus mubasyarat ya, itu juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Yang akhirnya disambungkan ya sampai ke derajat kenabian, bahwa
Nabi, oke, wahyu kenabian sudah putus, tapi wahyu kewalian ya, yang nyambung kenabian itu masih ada ila yaumil qiyamah menurut mereka, menurut mereka. Sampai-sampai sekelas ya Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad itu tidak perlu bertanya kepada manusia lainnya kecuali langsung kepada kanjeng Nabi kita. Itu saya punya kitabnya, Diwan Al-Imam Al-Khaddad. Bahwa ketika mau apa-apa itu langsung konsultasi dengan kanjeng Nabi. Sama seperti Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi, seorang wali perempuan ciptaan Superwati ya, bukan Superman ya, manusia perempuan waliyah katanya, yang setiap kali masuk kamar langsung berjumpa Rasulullah, bercengkrama langsung ya Allah. Kalau ada tamu minta pendapat, arahan mau pindahan rumah, misalkan mau nikahan, misalkan mau walimah tasyakuran, misalkan langsung Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi masuk kamar ketemu langsung kanjeng Nabi. Jadi nggak perlu konsultasi dengan ulama atau guru, langsung kanjeng Nabi. Ya, berarti kanjeng Nabi ini seakan-akan belum wafat, belum meninggal dunia. Nah, ini akidah mereka gitu lagi. Kalau akidah secara umum Ahlussunnah wal Jamaah Sufiyah sekalipun tidak seperti itu. Nah, ini kembali ke topik tentang sebenarnya jenengan apakah sudah pernah bertanya manfaatnya apa kain hitam yang di dalamnya ada pasir yang dijual di toko-toko di sekitar Tarim Hadramaut sana itu apa nih? Nggak pernah jenengan tanyakan? Saya pernah tanya itu Pak Kiai. Memang masalah pasir dengan kayak potongan akar kayu. Potongan akar kayu. Saya juga nggak lihat aslinya apakah itu kertas yang diguling di dalam. Soalnya ada 2 potongan dalam kain hitam itu. Siapapun yang pernah singgah di Tarim umroh di sana, lewat umroh di sana, terus kiai atau masyarakat biasa yang pernah dibawa di Tarim, pasti kalian pernah menemukan ada bungkusan kain di toko-toko itu ada pasir tarimnya sedikit, terus ada akar ini yang dibungkus di dalam kain hitam, dan memang banyak digantung di dalam toko-toko itu. Di ini banyak. Di toko kayak kita di Indonesia ini, kayak di Tanah Abang kan ada stand-stand lah. Meresapkan udara gimana? Apa ya? Secara ilmiah gitu. Saya pernah tanya itu memang kayak sifatnya seperti itu. Penangkal tolak penangkal juga bisa, terus juga mendatangkan rezeki juga bisa. Gitu. Ada yang tanya ini, mau tanya kenapa Habib Alawi itu kok takut sama marga Al-Qatiri? Ini dari Pak Andre Gendrok. Karena marga Al-Qatiri itu penguasa asli Al-Qasiri aslinya, bukan Tiri. Kadang-kadang ejaan kita itu nggak cocok dengan ejaan penyesuaian dengan Arabnya. Al-Qasiri. Tapi banyak Al-Qatiri, bukan Al-Qobiri. Ini Asyatiri itu Ba'alawi, tapi Al-Qatiri itu Hadrami. Mau dijawab itu Pak Kiai? Monggo jangan jawab. Kenapa kok takut dengan Al-Qatiri? Al-Qatiri ini memang sampai detik ini dikenal adalah Jaish Harbnya. Tentara. Bukan tentara sih, istilahnya mereka itu pasukan perangnya. Memang kabilah ini adalah kabilah yang sangat besar, dan juga mereka kabilah pemberani dari dulu sampai sekarang. Kabilah Al-Qatiri ini. Jadi kenapa Ba'alawi takut sama Al-Qatiri ya? Kalah tua, kalah power. Memang mereka yang punya kerajaan Al-Qatiri di Hadramaut Saihun itu. Mereka pernah berkuasa. Mereka runtuhnya Al-Qatiri itu karena masuknya Inggris itu hancurkan kerajaannya. Kalau dulu waktu dia berkuasa itu, Hadramaut, Yaman Selatan itu dikuasai sama Al-Qatiri. Gitu. Begitu Pak Andriansah. Bukan anak tiri ya Pak Andriansah ini karena Al-Qatiri itu anak tiri, bukan Al-Qatiri Pak Andrian Rahmansyah. Al-Qasiri pakai sa, alif ba ta sa, Al-Qasiri. Tapi karena kena ejaan kita akhirnya jadi Al-Qatiri, bukan Al-Kendiri, bukan. Enggak ada sangkut pautnya dengan Al-Qatiri. Mulai kendir enggak begitu. Pak Tauke dulu mau tanya kalau Houthi itu dari marga apa? Apakah mereka masuk Ba'alawi atau Al-Qasiri? Bukan Ba'alawi ya, bukan Al-Qasiri. Itu sekarang penguasa Al-Houthi. Bukan Houthi, Houthi juga. Houthi. Nah, inilah kadang-kadang ejaan kita itu ya gini. Al-Houthi.
Jadi Houthiyun. ini saya selesaiin tadi Pak Kiai. Kalau masalah Al-Kathiri dengan Ba'alawi itu tidak ada anak tiri atau segala macam. Ba'alawi adalah pendatang dari Irak, dari Iran, datang ke Hadramaut, sebagiannya datang ke So'da. Kalau Al-Kathiri kan muwaton asli, penduduk asli, penduduk aslinya, penduduk Iya. aslinya. Al-Kathiri darah pejuang, bukan darah penipu seperti Pak Alawi dari Pak Wan, Pantiasa kopi hitam. Siap. Jadi para pemirsa silakan menulis tulisan panjenengan, karena live streaming malam hari ini tidak dibatasi dengan waktu. Yang penting nggak lebih dari 2 jam. Karena beliau Bang Nasar Palsu ini juga punya tugas yang sangat banyak jadwalnya di Jawa dan sekitarnya, insya Allah. Jadi menyangkut hubungan antara pembunuhan ayahnya Mas Umar bin Hafid, terus ada azimat yang seperti itu, terus ada lagi informasi tentang Pasir, ya, Pasir Ainat Abu Bakar bin Salim. Terus ada lagi yang paling penting, bahwa panjenengan juga ketemu langsung sumber dari keluarga orang yang ayahnya itu menjagal ayahnya Mas Umar bin Hafid itu, dan sampai sekarang tidak ditemukan makamnya ada di mana. Lalu orang-orang Ba'alawi untuk membersihkan nama Duriyah Al-Hafid, maka dibuatlah sejarah baru bahwa dibunuh oleh saingannya, ini Ali Abdullah Saleh, atau dibunuh oleh Partai Komunis dari kalangan Ba'alawi sendiri. Ya, ini termasuk mau cuci sejarah, cuci tangan supaya bersih mereka. Terus tadi juga saya menanyakan hubungan Mas Umar bin Hafid dengan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, dan jenengan juga memiliki asumsi bahwa memang ATM-nya Umar bin Hafid di Indonesia itu memang banyak. Itu fakta, Pak Kiai, bukan fitnah. Karena begitu mudahnya ketika ada jadwal Mas Umar bin Hafid mau ke Indonesia, mau ke Senayan, itu menggerakkan kaki tangannya yang ada di Indonesia ini. Jadi ini yang patut kita waspadai bersama. Jadi Mas Umar bin Hafid biarlah di sana pergerakannya. Kalau di sini ya akan tinggi harganya, karena kita ini orang-orang yang mendahulukan bukan logika, tapi hanya husnudzon saja, yang akhirnya mudah ditipu oleh mereka. Terus ini ada lagi Pak Kiai, contoh seperti kuburan ya, kuburan Hud atau kuburan Handolah, Nabi Handolah. Ini berkaitan dengan Al-Kathiri. Saya tanya, Al-Kathiri itu bukan 1-2 orang Pak Kiai. Hatta yang di Yaman, di dalam negeri kita sendiri, memang kami dari dulu nggak percaya Ba'alawi. Kata mereka. Masalah kuburan, adanya kuburan Hud, kuburan Nabi Handolah, terus kuburan-kuburan di Zambal itu aslinya dulu makam sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh di situ. Terus kemungkinan besar apakah ada kecurigaan panjenengan? Saya curiga bahwa nama-nama yang dimakamkan di sana itu tidak murni asli sesuai dengan sejarahnya. Misalkan makam Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Saya kadang-kadang kurang percaya karena ancer-ancernya. Ya, sebenarnya ini masalah ini Pak Kiai, kita hampir sama dalam zon kita kepada mereka masalah ini. Cuma karena kita nggak punya bukti, kan kita nggak bisa juga terlalu keluar dari itu. Cuma yang jadi persoalan yang sangat berbahaya sekali itu masalah kuburan Nabi Hud. Itu kuburan tentang Nabi Handolah dan yang lainnya itu. Saya itu berpikir tentang perkataannya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sendiri kan mengatakan pemilik rumah itu lebih paham isi rumahnya sendiri. Mereka mentafsirkan tentang adab-adab di dalam Islam. Mereka menyampaikan adab ini, bahwasanya yang punya negeri lebih paham terhadap negerinya sendiri. Yang menjadi persoalannya itu adalah orang penduduk asli Yaman, lahir di sana, leluhurnya memang di sana, hidup besarnya di sana. Dari zaman dia Kristennya Yaman dulu itu, Ka'bahnya Abraha.
itu sendiri tidak pernah, mereka tidak pernah menemukan ada kuburan makam Nabi Hud atau Nabi Handola, tidak pernah. Tidak pernah. Itu mereka asli muwatonnya Yaman. Ya, pemukim di sana. Kok tiba-tiba ada pendatang dari Irak, dari Iran, Persia itu. dari Persia masuk ke Yaman, Hadramaut, mengakui ada kuburannya Nabi Hud, ada kuburannya Nabi Handola. Kok orang pendatang lebih paham isi negerinya orang itu? Itu yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Jadi kalau kita lihat perkataannya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala tentang masalah ini sangat menyimpang. Orang pendatang dari negeri dari tempat lain datang ke negeri orang, kok orang pendatang lebih paham ada kuburan-kuburan ini di dalam negeri orang. Sama seperti di Indonesia. Habib Pak Alawi datang ke Indonesia, membuat sejarah-sejarah palsu versi kuburan-kuburan mereka. Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Malaysia, Johor Bahru, juga merubah-rubah sejarah Indonesia. Wali Songo Pak Alawi. Terus saya lanjutin. Padahal ada satu riwayat ya, itu para ulama pernah meriwayatkan, ini ulamanya saya lupa, tapi ini sangat muktabar di kalangan penuntut ilmu kisah ini. Itu ada musafir dari Yaman ketemu dengan Ali waktu masih khalifahnya Ali waktu itu. Ali bin Abi Thalib. Asarnya itu dia cerita, Ali bin Abi Thalib tanya kepada yang musafir dari Yaman, apa benar kamu adalah pelancong ya? Pelancong dari Yaman, Hadramaut. Iya. Saya diceritakan, kata Ali, saya diceritakan bahwasanya di Hadramaut itu ada tanah kemerah-kemerahan, terus juga banyak pohon sidr. Sidr kalau di sini itu pohon bidara. Pohon bidaranya. Di situ katanya ada kuburannya Nabi Hud alaihissalam. Katanya diberitahu. Tapi asar ini didoibkan oleh para ulama. Ini asar palsu karena yang membawa hanya satu orang. Enggak mutawatir. Terus Ali juga tidak sebutkan dia dapat dari mana. Ini lebih cocok di Wadi Doan itu. Kalau saya teliti tanahnya itu Wadi Doan. Ketika saya di Yaman ini Pak Kiai, saya berpikir selama ini yang memang tanahnya adanya pohon sidr banyak sesuai kisah ini, kalaulah dia sahih ya. Tapi kisah ini kan doib. Padahal yang banyak pohon sidr sampai sekarang ini adanya namanya madu sidr. Tempat adanya madu sidr madu yang bagus di Arab, di Yaman itu khusus adalah madu sidr namanya. Madu yang dihasilkan dari pohon bidara itu, dari bunga bidara itu. Mereka makan bunga bidara terus nanti jadi madu itu, makanya dinamakan dengan madu sidr. Itu adanya di Doan, sedangkan Tarim dengan Doan itu berjam-jam ke sana Pak Kiai. Terlalu jauh. Nanti nggak presisi lah posisinya, jadi, lokasinya ini. Ketika saya lihat kisah itu, kalau benar itu kisah, saya bandingkan Doan dengan Tarim, kuburannya Nabi Hud dikisahkan di Tarim itu tidak ada sama sekali pohon bidaranya. Itu udah gitu kuburannya Nabi Hud di samping gunung. Dia di lereng gunung. Tapi di kisah ini yang Ali ceritakan ini bukan di lembah. Lembah dengan lereng kan beda. Gitu. Sama wadi itu beda. Jadi kisah ini saya bilang wah ini benar-benar ini. Terus juga jadi saya ambil kesimpulan dua ini Pak Kiai. Perkataan Imam Ghazali mengatakan pemilik negeri lebih paham isi negerinya. Orang Al-Kathiri, Ba'Faddol, Ba'Mu'alim, terus Basalama, bin Tholib dan seterusnya kabilah-kabilah masyayikh yang ada di sana itu tidak pernah tahu ada kuburannya Hud atau Nabi Handola di Tarim itu. Berarti ini buatan mereka. Terus datangnya pendatang kok bisa membikin kuburan bilang mengaku ada di sini. Itu yang pertama. Terus masalah yang kedua, mereka juga salah dalam menempatkan riwayat palsu. Terus palsu salah lagi tempatnya. Padahal di riwayat palsu itu yang banyak pohon sidr yang atau dikenal sekarang tempat madu itu Doan. Terus yang kedua juga di dalam riwayat itu bukan di lembah tapi di lereng gunung.
Jadi kalau lereng gunung itu kan Miring. ini gunung, ini apanya di sini. Kalau lembah kan begini kan Pak Kiai? Hampir sama seperti makam di Husayyisah, makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir katanya. Iya. Itu jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya kuburan yang ada di Tarim itu, Nabi Hud atau Nabi Handola yang palsu. mereka gaung-gaungkan itu palsu 100%. Saya sudah menilai itu ketika kami palsu baca 100%. literasi manuskrip ya, referensi yang kami miliki ya itu jelas-jelas palsu. Bisa dibuktikan secara ilmiah, apalagi nanti ditambah-tambah dengan khurafah. Masa ada makam terbelah ya. Terus tiba-tiba duduk di situ Nabi Hud ngasih salam sama penziarah. Lucu di cerita-cerita itu ada. Rekam catatannya ya, mulai dari Al-Jauhar itu sudah ada juga, Al-Jauharus Syafa. Jadi aneh itu, aneh bin ajaib gitu. Pak Richard Moore, pendatang Majnun itu diedano. Majnun kemasukan jin. Mas Ujang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai dan Kang Ali Yusuf, mugi sehat selalu, semakin terang benderang cerita-cerita maupun moga pemangku negeri segera bertindak mengamankan aset hasanah nggih insyaallah. Beratullah Pak. Pak Alawi Al-Kadzab penipu tak takut dosa. Nah, ini tadi saya sudah langsung bertanya dari sumber yang asli studi 4 tahun di sana. Jawaban beliaunya telah panjenengan semua bisa simpulkan sendiri apa isinya, bahwa memang di sana itu orang-orang Ba'alawi itu penuh dusta. Tidak hanya di sana saja, tapi di sini juga sama. Tapi anehnya kalau dusta di sini itu malah diterima ya, gara-gara kita ini, gara-gara senjata utama. Saya cucu Nabi, darah cuci Nabi, semua sudah takluk menerima tanpa harus menggunakan logika. Terus masalah ATM tadi ya, ATM. Termasuk yang sangat mengerikan ya di pondoknya Umar bin Hafid itu kan ada namanya ongki, tempat kiriman uang itu. Wesel kalau di sini. Wesel lah. Tempat penukaran uang itu kami pernah, ini yang cerita ini mantan di sana. Itu bapaknya ketika dengerin Kiai Imaduddin, bapaknya ini tidak setuju dengan Ba'alawi, terus anaknya ditarik pindahkan ke tempat lain. Anaknya yang ditarik dari Tarim ini kami cerita, orangnya masih hidup. Kalau seandainya mau saya ini dipitnah Tarim, kami punya buktinya, orangnya masih hidup. Orangnya ada beberapa orang kita ketemu. Jadi mereka cerita ya, di dalam Tarim itu, di dalam Darul Mustafa ini, lingkungan Darul Mustafa, penukaran uang di luar itu Pak Kiai, kalau 50 rial ya Saudi 50 rial itu kalau ditukar menjadi 26.000 rial Yaman. Maksudnya ada selisih. Itu kalau ditukar normalnya di bank Saudi, bank Yaman. Memang kan normalnya itu 50 rial, 26.000. Kadang kalau dia turun kursnya dia bisa turun dikit, kadang dia naik kursnya dia bisa naik dikit. Cuma kalau di dalam Darul Mustafa ini sepertinya tidak ada dosa, padahal itu kan riba Pak Kiai ya. Menaikkan. Itu katanya kalau 50 rial Saudi kalau ditukar di dalam Darul Mustafa jadinya 20 rial Yaman. Saya tanya, terus uang yang 6.000-nya itu kan itu bank, itu kan bahaya, itu kan jadi riba buat. Kata mereka ternyata itu jasa atau gimana? Bank itu mengambil untuk menghidupi Darul Mustafa. Tapi kan ini kan tidak kesepakatan antara dua sebelah pihak. Ridho. Iya, jadi haram jadinya kan. Akadnya kan nggak sesuai. Kan goror jadinya, merugikan orang lain. Kemungkinan ini suasana di sana kan masih belum stabil administrasi politiknya, kemudian dimanfaatkan kemungkinan membuat kebijakan internal sendiri kemungkinan. Terus yang kedua lagi, contoh perpanjang ikoma ya. 1 tahun itu. Per tahun. Memang yang cerita sama kita ini yang dari sana yang pernah mondok di sana. Kami pernah bertanya siap jadi saksi. Mereka bilang siap. Jadi di umumnya di Hadramaut, kalau di luar Hadramaut itu kalau perpanjang ikoma itu $60 atau $80. 1
1 Ada tahun. kadang juga $90. Nggih. Tapi kalau di Hadramaut umumnya kebijakan pemerintah itu $130, Nggih. $150. Nggih. Tapi kalau di khusus di Darul Mustafa itu $1.000 setiap tahun Beda ya. bayar ikoma. Tapi wallahu alam saya tidak tahu apakah termasuk bayar makan atau tidurnya. Ya saya berhusnudzon baik saja. Cuma dari saksi mengatakan memang setiap tahun mereka bayar $100. $1.000. Cuma saya tidak tanya apakah kalian sudah bayar sendiri kamar atau makan. Tapi rata-rata sebenarnya pondok di Yaman itu tidak bayar sih, gratis. Kalau kayak mulazama, kayak punya Umar bin Hafid kan tempat mulazama. Beda kalau di tempat kuliah itu kan bayar tiap semester, ada yang $100 atau 100 lebih dikit lah setiap semester. Itu. Terima kasih, luar biasa informasinya. Ini yang ini mudah-mudahan ini Pak Kiai, mohon maaf ya. Mudah-mudahan orang tua yang sekolahkan anaknya di sana silahkan jujur kalau memang benar setiap tahun bayar memperpanjang ikoma atau uang apalah itu. Saya juga dengar cerita ini begitu adanya. Begitu. Dan saya harapkan juga kemarin dari Al-Mustafa Tarim itu meluluskan mewisuda 112 santrinya dari Indonesia. Iya. Saya harapkan pengumuman untuk alumni dari Al-Mustafa yang kemarin diwisuda kembali ke Indonesia, jangan meniru Ba'alawi. Iya. Tirulah Bang Nasab palsu ini. Anda akan lebih mulia. Iya. Anda akan lebih kita hargai menjadi bagian daripada generasi muda yang ada di negeri kita. Jangan malah menjadi pion, pembantu mempropaganda menetapkan nasab Ba'alawi di Indonesia. Apalagi jadi ATM-nya mengambil uang dari orang bodoh. Kasihan loh masyarakat Indonesia kita ini ya. Dari pagi kerja jadi tukang becak, tukang bangunan. Sorenya di acara inilah, acara itulah dipungut uangnya. Terus jadi ATM-nya mereka. Kapan orang Nusantara mau kaya kalau setiap hari uangnya dipalakin terus? Ini kalau sewajarnya nggak apa-apa nih. Kalau sewajarnya nggak wajar. Nggak tahu saya kemana. Nggak wajar gitu. Pak Warsita Wijaya, Pak Yai coba tanyakan siapa Houthi yang berani lempari Israel? Siapa sebenarnya Houthi itu jejak ke atas ya? Houthi itu kalau ditelusuri ya dari Syiah Zaidiyah itu bahkan ada kitab nasab dan sejarah yang kami telusuri itu sahih menjadi dzurriyyah Nabi Al-Hasani. Nggih Pak Warsita Wijaya. Ada kitabnya. Sudah ma'ruf itu kalau Houthi ya dari Zaidiyah Al-Hasani mereka. Kemarin sudah saya telusuri itu. Terus ada lagi pertanyaan Pak Nur Hadi. Kabarnya Rizik Syihab sakit hari ini Pak Yai. Apakah Pak Kiai tetap mendoakan kesembuhannya? Sakit tak? Ada acara ngisi pengajian di Bangka Belitung, tempat kelahirannya Habib Ahmad Al-Aidid, Gembong PKI, tapi katanya nggak jadi. Kemungkinan beliau sakit. Apakah saya mendoakan? Saya doakan. Tetap saya doakan. Tidak, saya doakan dan saya asah golok saya, celurit dan parang saya tidak. Saya doakan semoga diberi kesadaran dan kesembuhan. Kesadaran dulu, jangan sembuh dulu. Sadar dulu baru sembuh. Iya betul. Sadar dulu baru sembuh, betul. Sadar dulu baru sembuh. Kalau nggak gitu ya nggak sadar-sadar. Iya. Bu Maulina Tefani, apakah keluarga korban Pemalang sudah ada yang menyantuni untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pak Yai? Guru saya, ini saya sebenarnya mau dimarahi guru saya. Guru saya itu sudah menyumbang, ya banyaklah, cukuplah untuk kehidupan berbulan-bulan bagi keluarga yang menjadi korban bacoan ya di Pemalang kemarin itu. Jadi secara senyap ataupun melalui lembaga organisasi WWLS kita sudah bergerak. Kumpul tangan juga Pak Kiai. Saya lihat grup itu semua anggota grup PWI satu orang 100.000. Lah guru saya ini banyak. Kita bukan berjuang, bukan mencari apa-apa. Kita sakit barang-barang sakit gitu. Memang saya lihat di grup-grup
teman-teman itu sampai list namanya itu ini. Ada 200.000, 100.000 buat bantu ini pengobatan dan yang lainnya. Kami ini bukan disiapin uang oleh politikus siapapun itu. Kami memang berjuang untuk kecerdasannya, jangan itu biar nggak makan dengan atas nama darah Nabi, atas nama jubah. Biar cerdas gitu loh. Siap. Alhamdulillah, terima kasih bagi kawan-kawan yang menyumbangkan rezekinya untuk korban-korban, khususnya yang masih perawatan serius itu 2. Yang satu yang Pak Bayaki, Pak Jalani itu dicongkel matanya. Jadi selain tergores dengan senjata tajam itu kayak keluar matanya. Tapi alhamdulillah sudah bisa melihat, dan alhamdulillah pula guru saya, guru spiritual saya, tidak saya sebutkan namanya, sudah menyumbangkan hartanya ya untuk keluarga yang ditinggalkannya, karena tidak ada yang mencarikan nafkah bagi keluarganya. Inilah contoh ya, contoh bahwa kiai-kiai kita itu ingin memberi, bukan menerima. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Dan itu benar-benar saya buktikan. Jadi nominalnya cukup banyak. Bahkan ya tidak hanya guru saya, ya Kiai Imad, ya Gus Abbas, semuanya banyak yang peduli karena sudah menolak bantuan dari Mukibin Bupati Pemalang sana. Nah, ini bagian daripada sifat kemandirian sesama pejuang Islam kita. Dan insya Allah nanti para pelakunya yang membawa senjata tajam itu ditangkap saja. Yang dibubarkan itu bukan PWLS-nya, tapi FPI-nya dan Laskar Sakerahnya. Karena Laskar Sakerah yang asli dari Pasuruan, Kerambung, Rembang, dekatnya Bangil sana itu sudah bilang itu palsu, menggunakan nama Laskar Sakerah palsu. Berikutnya, baca sholawat terbaru Kiai, rekening bank akan dibekukan bila tidak ada transaksi selama 6 bulan. Gimana pendapat Pak Yai? Monggo, bank nasab palsu, selang-seling tidak nyambahkan masalah nasabnya Pak Alawi atau gerakan Pak Alawi di Yaman sana saja. Monggo, masalah perbankan, pemerintah itu mau menutup nomor rekening bank yang 6 bulan tidak aktif, tidak ada transaksi. Menurut panjenengan bagaimana? Apakah ini pemaksaan atau bagaimana? Kalau saya pribadi ya, ini kan pemerintah jadinya Pak Kiai ya. Kita sebagai warga yang taat, kalau kita mampu untuk menyampaikan hak kita dengan bijak, silakan datang saja ke pemerintah. Cuma kalau untuk apakah ini zalim atau tidak, memang dalam sisi lain ada kezaliman, tapi kita sebagai warga yang baik, yang taat pemimpin, kita harus bijak lah. Atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum itu. Karena di dalam satu hadis itu Bilal radhiyallahu anhu pernah bertanya ke Abu Bakar, dari hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari juga, kata diriwayatkan oleh Abu Bakrata radhiyallahu anhu. Bilal mengatakan, ya Abu Bakar, ungduru ila amirina, wahai Abu Bakar, lihatlah pemimpin kita. Kata Bilal, yalbisu al-libasu al-fusaqa, dia memakai baju yang bajunya orang-orang fasik. Jadi menurut Bilal ini pemimpin yang ada di depan mereka adalah pemimpin yang fasik, karena dia pakai baju yang tipis, kelihatan auratnya lah. Tapi kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Bilal uskut, kata Bilal, diamlah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahana sultana ahanallah, barang siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghina dia nanti. Jadi hadis ini jelas bahwasanya masalah seperti itu teman-teman, kita lebih bijak. Kita ini bukan orang-orang takfiri, yang sering mentauhidkan pemerintah, mengkafirkan pemerintah, apalagi mendemo, memaki-maki. Kita boleh saja
mendemo ya, tapi dengan bijak, bukan mencela, bukan menghina pemimpin. Jadi begitu. Oke. Itu kalau dari saya Pak Kiai, ini jenengan lebih paham dari saya sebenarnya. Saya malu ini Sama-sama Pak kan Kiai. pendapat berdua. Jadi ya untuk keseimbangan ya, kalau menurut saya mungkin pas zaman corona itu cocok-cocok saja. Kemungkinan yang punya rekening itu mati ya sekeluarga. Nah, nggak ada yang ngurusinya, terus nggak aktif sampai 6 bulannya, itu boleh diblokir ya. Tapi saldonya ya tolong dihubungi ke ahli warisnya, itu jangan diambil oleh negara. Negara nanti setiap tanah yang dipijak akan ada pajak. Semua tanah yang dipijak akan ada pajak. Lah untuk apa sumber daya alam yang sudah disediakan oleh Allah Ta'ala untuk kita semua nikmati bersama? Kata Pak Prabowo kemarin itu, setiap tahunnya itu ada kebocoran hasil tambang sumber daya alam kita itu 100 triliun setiap tahun. 100 triliun, bukan 100 miliar, 100 triliun setiap tahun. Lah itu seandainya nggak bocor kan kita menjadi masyarakat sejahtera. Lah kalau masalah perbankan tadi ada tulisan dari Pak siapa tadi yang lebih baik dicelengi manual saja, disimpan bawah bantal atau celengan semar. Nggak ada yang seperti itu. Nggih, monggo. Kalau melalui perbankan jangan, yang saya dengar itu 3 bulan pertama, terus itu baru 6 bulan. Nah ini hampir sama seperti aturan Menteri ATR Pertanahan. Ya ini kalau 20 tahun, nggih, tanah nggak 2 tahun kok, malah nggak 20 tahun, 2 tahun tanah nggak ada yang ngurusi, terlantar, itu diambil alih oleh negara. Nah ini kalau menurut saya ya ada peluang masyarakat yang sudah lama menempati lahan atau tanah menjadi pemukiman selama 20 tahun lebih ya, tanpa ada yang menggugatnya, maka bisa diurus menjadi sertifikat hak milik mereka. Karena setiap tanah itu dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Cuma harus berhati-hati, tidak boleh semua disamaratakan. Kasusnya seperti apa? Kasus per kasus. Ya, kalau dipajeki setiap tahun terus 2 tahun, kemungkinan lupa nggak dibayar pajaknya terus disita negara, ya bagaimana? Negara mendolimi rakyatnya. Itu tidak baik. Nggih, tidak baik nggih. Bersyukur bahagia ki bin budak gerombolan Habiyaman nggih. Bu Novi Hidayat Pak Rizik depresi akan stroke dalam waktu dekat nggih. Semoga saja sembuh hatinya, pikirannya. Tapi sadar dulu baru sembuh. Sadar dulu Syaratnya. baru sembuh. Pokoknya doa-doa kita buat Rizik Syihab ya. Mohon maaf pengikutnya, saya malas manggil Habib. Karena Habib itu bukan lakop siapapun. Kata Ali bin Abi Thalib, laisal fata man yakulu kana abi, walakin al fata man qala ha anada. Bukanlah seorang laki-laki itu yang selalu membanggakan leluhurnya, membanggakan lakopnya, keturunannya, tapi laki-laki itu adalah yang pasang dada, ini aku. Saya. Ini loh aku gitu loh. Itu laki-laki, ini dulu leluhur saya bisa mendatangkan rantai emas, tai bisa jadi emas. Terus apalagi ada lagi cerita ini yang lebih mengerikan ya. Ada cerita yang diusir dari Karanganyar Solo. Karanganyar. Ada Habib satu. Ini yang cerita ini Banser. Waktu saya dikawal di tempatnya KBN itu, channel KBN Nusantara di Kusmar. Ada satu Banser, ada satu Habib di Solo. Banyumas atau Karanganyar? Nggak tahu, dia yang suka Sodom itu loh Pak Kiai. Itu katanya, dia bilang sama saya, air sperma dari dia ini, Habib itu, kalau ditaruh ke wajahnya si Banser, jadi dia memang kata Banser ini, dia selalu cari Banser yang ganteng putih. Berarti kelainan ini. Memang apalah banci lagi. Tapi memang di kitab mereka kan ada perbancian. Pak Kiai pasti pernah baca riwayat itu kan? Ada. Nah, itu termasuk mungkin manhaj mereka kali. Begitu. Itu Banser itu cerita sama saya, katanya sperma yang dari ini anunya si Habib ini, kalau ditaruh di muka itu akan menambah awet muda. Hebat ya. Ya namanya orang. Terus akhirnya diusir atau gimana? Katanya diusir dari Karanganyar kalau nggak salah. Oke. Wallahu a'lam. Nggih.
Tapi itunya kalau nggak salah katanya Al-Atos gitu. Marga Latas. Ah, ah. Kawan-kawan di Banyuwangi juga ada, tapi sudah meninggal dunia ya, saya nggak membicarakan. Tapi ada memang ya kayak gitu itu. Cari anak-anak santri-santri yang ganteng-ganteng, bukan perempuan, bukannya bully anak-anak santriah, tapi ya santri-santri pria itu, yang ganteng-ganteng itu. Seperti perbuatannya kaum Lut itu. Nah ini ya tidak hanya Habib saja di Indonesia ya, kadang-kadang ada ya, sebagian ya kiai-kiai gadungan, ulama-ulama nggak beneran ini yang melakukan seperti itu. Kalau kiai yang melakukan atau orang azam yang melakukan atau non doria yang melakukan, ini sudah apa ya? Memang dalam sisi lain memang dosa ya, itu dosa. Tapi kalau yang melakukan adalah, kalau kiai yang melakukan atau misalnya orang azam lah atau bukan non doria lah, yang bukan mengaku doria. Kalau mereka melakukan kan itu kan tidak berfatwa itu bisa mendatangkan awet muda, tapi itu kan memang dosa lah itu gitu Pak Kiai. Tapi ini sudah doria terus berfatwa lagi bisa mendatangkan awet muda, kan ngawur jadinya. Bohongnya double. Sudah itu tahu itu dosa, dihalalkan yang haram, mengatakan bisa mengawet mudahkan orang kan parah. Apalagi atas nama Nabi lagi. Sodom loh atas nama Nabi kan ngaco. Enggak hanya Sodom, merampok itu halal ya. Siapa yang memerintahkan di Nabi? Kalau ditelusuri dalam kitab Rosfatus Sodi itu wah ngeri. Jadi pokoknya habaib istimewa di antara lainnya membunuh ya nggak apa-apa, mencuri, merampok, zina itu nanti di akhir-akhirnya menjelang meninggal dunia itu akan tobat sendirinya kan. Langsung masuk surga diampuni oleh datuk-datuk. tanpa pakai tobat lagi. Ini namanya hak istimewa. Nah, yang tidak ini agama ini dimodifikasi ya oleh mereka. Ya ini akhirnya mencoreng ya nama nabi kita. Nabi kita itu dietrek-etrek, dilecehkan. Saya ini Pak Kiai diceritain sama Haji Roma. Nggih. Saya kan kemarin ke rumah beliau. Nggih. Dia bilang sama saya, "Gus, saya ini dulu," katanya, "ada satu Habib datang dawer ke tempat ini." Nggih. Pak Haji tahu nggak Muhammad itu siapa? Kata Pak Haji, kakek saya. Muhammad itu ya utusan, tempat turunnya wahyu, yang menyampaikan risalah, itu Nabi. Kata Habib itu bukan Kakek anak. Bukan kakek lagi, lebih parahnya dia ngomong apa? Ini kalau misalnya Pak Kiai nggak percaya, telepon aja Haji Roma. Nah, kalau apa tak kasih nomornya Pak Kiai kalau nggak ada nomornya. Jadi kata si Habib ini ke Pak Haji Roma, Muhammad itu adalah itu Allah katanya. Terus Pak Kiai langsung kaget. Terus bedanya kita dengan sono itu apa? Mengaku Nabi adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Ya intinya Pak Haji itu kaget juga dengan hal itu. Makanya saya dalam hati saya, astagfirullahaladzim. Sama dengan ini, Al-Ustadul A'zam Al-Faqihul Muqaddam, ya Allah. Anallah, saya adalah Allah. Nanti kita bahas ya. Al-Ustadul A'zam Al-Faqihul Muqaddam. Ini ngaku Allah. Lah Kanjeng Nabi kapan ngaku dadi Gusti Allah itu? Kapan? Nggak ada ceritanya lagi. Berarti ya kedatangan tamu di GC untuk menggendam Abah Haji Roma Irama, mungkin ya supaya kena duitnya atau bagaimana. Tapi kalau habaib yang muda-muda itu kan Dik Bahar bin Sumait itu kan pernah berkata, disuruh adzan, coba adzan, kamu adzan, sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop. Muhammad itu jadi apa jatuh? Ada videonya ini. Muhammad itu jadi apa jatuh? Iya. Muhammad Kalau itu kakekku. Iya. Kamu itu siapa? Itu kalau benar-benar dia durian Nabi ya. Dia itu keluar dari perkataannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu paling berlepas diri dengan gaya-gaya begini. Makanya Ali bin Abi Thalib selalu mengatakan laisal fata man yaqulu kana abi walakin al fata man qalaha anadha. Menunjukkan bin Abi Thalib tidak pernah membanggakan Nabi adalah paman saya, anaknya adalah istri saya. Tidak pernah. Sia-sia bahagia itu loh, yang bulat itu loh, yang memberani. Bahkan tidak hanya
Nabi Muhammad itu Tuhan, Sayyidina Ali itu Tuhan. Ini bagi Syiah yang bulat. Bahaiyah itu. Sayyidina Ali, 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 Ali. Ya Ali itu Allah, ya Allah itu ya Ali ya. Apa gunanya dengan hulul wahdatul wujud ya ala kalau dalam doktrin Trinitas ya Tuhan Yesus. Nabi Isa adalah Tuhan. Wujud Tuhan di bumi, di alam semesta kita ini. Nah, ini kan berbahaya. Torekohnya itu benar-benar ngawuriah, nggak ada dasarnya. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penyebab banyak habib bersikukuh pada kepalsuan, kebohongan dan penipuannya? Mohon penjelasan Kiai dan salam hormat kepada mahasiswa alumni tarimnya. Nggih, ya Bu Zain Zeta. Jadi penyebabnya habib bersikukuh pada kepalsuan karena menguntungkan Bu Zain Zeta. Kalau ini nanti kita gugat bersama kan merugikan mereka. Mereka nggak mau rugi, uang sudah mendapatkan kedudukan tinggi di hati umat Islam Indonesia. Apalagi ulama-ulama kita yang tua-tua itu masih kekeh bahwa Habaib Ba'alawi itu cucu Nabi. Apalagi ulama-ulama Madura yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, kiai-kiai itu masih kekeh, nggak mau menerima informasi terbaru dari kita-kita ini. Lah, didukung oleh Ba'alawinya, Habaibnya sendiri, karena menguntungkan usaha pengikut, wes terus no gitu, kadung enak fa'in enak ya fa terus no, diteruskan saja. Diteruskan saja. Nanti kalau nggak ada yang percaya saya sebagai cucu Nabi kita lah, ya rugi saya. Mau cari makan di mana kan gitu. Nanti akhirnya ya wes terus no gitu. Bu Zainita seperti itu. Mohon penjelasannya Kiai. Salam hormat pada Mas Nggih. Salam kepada panjenengan nggih. Waalaikumsalam, sehat-sehat selalu buat semuanya. Semuanya nggih. Apa namanya? Forestnya Kiai. Sama-sama. Ini channel kita bersama. Kita tersayang ini, Masya Allah, istiqomah beliau. Channel bersama, milik kita bersama. Lah ini Bang Nasa Palsu ada informasi yang penting yang jenengan sendiri yang megang kuncinya. Dulu Gus Fuad Pleret itu sempat kurang pede bahwa kebun kelapa sampai pinggir pantai yang hasilnya dikelola oleh Al Khairat untuk menghidupkan Al Khairat itu dari kekayaannya Al Khairat sendiri. Lah, ada cerita yang dari Indonesia Timur yang memiliki data kuncinya bahwa dulu sebenarnya yang mendirikan Al Khairat itu bukan Sis Al Jufrinya, tapi dari Arab Marga Syekh yang ada di sana. Terus ada mu'alaf tapi digusur seperti perilaku dulu sejak zaman lahirnya Ba'alawi, Bajadid dan Basri, Bani Basri, semua dimusnahkan, ya, diingkirotkan. Yang masih eksis adalah Ba'alawi. Di Indonesia, Dempleng, Wali Songo diingkirotkan, yang masih eksis adalah Bani Alawi, Habib-Habib ini. Menurut panjenengan, tolong panjenengan jelaskan. Ini menyangkut kekurang percayaan diri dari Gus Fuad Pleret. Buktinya mana? Coba jenengan jalan-jalan ke kebun kelapa di Palu sana. Ini kekayaan Al Khairat semua, kaya raya. Dari mana semua? Kalau saya pegang datanya itu, ini hasil wakafan dari warga memang, tapi tidak disebutkan secara detail. Dan apakah benar seperti itu? Bagaimana menurut Bang Nasa Palsu? Jadi sebenarnya masalah Abnaul Khairat ini, Pak Kiai, ini sejarah Islam pertama di Palu itu sendiri kan memang orang dari Minangkabau yang datang. Namanya Datuk Karama. Beliau mendakwai Islam di sana itu bertahun-tahun sampai raja-raja di Palu itu banyak yang masuk Islam. Datuk Karama itu berjasa sekali. Jadi kadang kalau bilang orang lain yang jadi pahlawan itu sedih sekali hati sebenarnya. Ini orang datang dari Minangkabau mendakwai raja-raja di Palu untuk masuk Islam. Setelah orang yang tidak mungkin kalau tidak ada yang mengawali mendakwahkan mereka gitu loh. Ini mendakwahkan raja ini bukan hal yang gampang. Mana tanda terima kasihnya buat orang Palu kepada Datuk Karama itu kemana? Gitu. Jangan sampai gara-gara itu nanti Palu kena lagi bencana gara-gara tidak ada ini kata-kata Allah kan apa? Mayashkurillah
Malam yaskurin nas, man lam yaskurun nas, lam yaskurillah. lam yaskurillah. Nggih. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia itu juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Datuk Karama ini orang yang berjuang mendakwahkan Islam di zaman itu sampai raja-raja di Palu itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, raja-raja berkembang Islam di Palu, Pak Kiai. Ini kisah bukan hanya kita baca tok saja, memang sudah dari dulu cerita dan orang Palu juga paham itu. Paham, tapi pura-pura dikasih informasi bukan Datuk Karama, tapi Sis Al-Jufri yang berjasa mengislamkan Palu ini. Terus kita lihat lagi Indonesia Timur semua. Apalagi di Kupang tidak ada, apalagi di Kupang NTT tidak ada sama sekali itu urusan Al-Khairat itu nggak ada itu. Mereka nggak ikut-ikutan. Di Kupang sendiri itu masuknya Islam itu namanya Sultan Mananga. Sultan Mananga. Orang Palembang asli Sumatera. Datang ke sana lewat Solor itu. Tapi memang ada persi-persi juga yang mereka mengatakan tidak hanya dia saja. Tapi yang paling muktabar yang terkenal Sultan Mananga. Masuk ke Solor, berdakwah Islam dan dia nikah dengan keturunan Sang Haji. Sang Haji. Dari suku Sang Haji di NTT itu. Di Solor itu. Setelah menikah dengan Sang Haji ini saudaranya suku Sang Haji kan di saat itu raja. Masuk Islam dia. Mulailah Islam berkembang dari Solor. Terus beberapa daerah dijadikan satu. Terus si Sultan Sang Haji ini jadi rajanya, orang Palembang. Itu mereka yang masukkan Islam di Indonesia Timur, tidak ada sangkut pautnya sama Al-Khairat. Al-Khairat itu tahun berapa? Kalau di Sumba itu sendiri yang masuk Islam itu dari At-Tamimi. Orang At-Tamimi. Di Sumba juga, di Kupang sendiri juga ada campur tangan orang At-Tamimi. Tapi orang pertama yang masuk Islam orang ini Sultan Mananga sebelum At-Tamimi. Gitu loh. Lebih duluan mereka, dan Sultan Mananga ini kan muridnya Wali Songo mereka. Zaman itu abad 16. Terus bagian timur juga ini termasuk bapaknya Kiai Abbas Buntat. Termasuk beliau berdakwah di NTT dulu. Tapi sebagian orang timur banyak yang mengakui tentang orang tuanya Kiai Abbas. Tapi terkadang sebagian juga mungkin karena tidak bertemu langsung, mereka tidak tahu gitu. Tapi kalau yang pernah mendakwahkan mereka itu dari orang tuanya Kiai Abbas Buntat itu memang banyak juga orang timur mengakui itu. Terus masalah bilang Indonesia Timur diislamkan oleh guru tua ini, pikiran kita terlalu ini berlebihan gitu. Indonesia Timur yang masukkan Islam dari mana, Mbak Alawi? Orang ini guru tua lahir di Yaman. Nanti jangan dilaporin saya nggak mengatakan monyet loh. Nanti dia lapor lagi. Iya, adu domba lagi. Tapi kalau mau dilaporin juga silahkan, kita data punya kok. Iya. Terus masalah pengakuan Indonesia Timur diislamkan itu sangat tidak masuk akal bagi saya. Berlebihan sekali. Iya. Bahaya kalau kita tidak ada terima kasih sama orang. Tadinya kita dalam kegelapan, terus orang itu beri kita terang menerang, terus tiba-tiba ada orang baru, orang pertama kita tinggalkan. Propagandanya yang kuat. Bahaya. Jadi mohon kawan-kawan dari suku Kaili, Da'a yang ada di sana jangan mudah diadu domba lah. Iya. Gus Fuad itu sudah datang ke sana menyerahkan sapi ya dan kebunnya ya, membeli di sana. Ya itu gara-gara apa sih? Nah ini ya akibat adu domba lah, akibat adu domba. Jangan mudah loh. Gus Fuad itu orang yang membela kalian kok malah tanpa sampean denda, itu bagaimana itu? Aturan kayak ngono niku aturan opo lho. Kadang-kadang saya itu heran ya. Justru Gus Fuad itu kan datang di sana sebagai pahlawan yang membela kalian, itu harusnya begitu. Ya sudah kadung lah. Saya tidak membicarakan ini pada tema khusus malam hari ini. Pak Agung Hirmawan, Faizal Neswa, ya masalahnya ulama dulu itu masih husnudzon, akses kitab ilmu terbatas. Ini ada yang tanya tadi, Mbah Maimun Zubair kok masih percaya bahwa Wali Songo itu Ba'alawi. Karena istilah Ba'alawi
itu banyak yang belum mengerti. Ba itu kan kebiasaan Hadrami, ya ba abud, ba suwaidan, ba salamah, ba asir, ba bakir, ba buker, ba bakar, ba mukmin, ba nukel, mu'alim, ba mu'alim, wah ba banyak, fadal, ba fadol, bahkan basuan, bahaswan, ya, bintolib, bawazir, Munir itu yang diracun oleh Polikarpus itu di pesawat Garuda itu Bintalib itu. Ya Bintolib. Malang. Kalau di sini kan ada Ja'far Umar Talib itu di Surabaya itu. Ja'far Umar Talib. Sudah meninggal wafat beliau. Jogja. Di Jogja nggih, tapi aslinya Surabaya. Dulu asli beliau Surabaya. Nggih, dulu ya sering ketemu saya dulu itu. Waktu Jumatan itu ya seperti itu nggih. Pak Agus Sutrimo. Jadi tidak banyak yang tahu tentang Mbah Alawi itu siapa. Jadi bisa anggap Mbah Alawi itu cucu Nabi gitu aja. Mungkin pemahaman Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair itu Wali Songo itu ya ada hubungan dengan darah Nabi, silsilah itrah dzurriyyah Nabi, wis Mbah Alawi itu. Padahal Mbah Alawi itu bukan itu. Bukan. Nah, seiring dengan perkembangannya waktu, kaul jadid ini berlaku. Kaul qadim sudah tidak berlaku lagi. Sama dengan ketika kita hidup dulu meyakini bahwa sebenarnya yang berputar mengelilingi bumi itu matahari. Karena coba kita lihat berdiri di sini, matahari terbit dari timur, ya, ke tengah, lalu ke barat. Berarti yang mengelilingi bumi itu matahari. Dulu. Nah, akhirnya sekarang kan berubah. Oh, ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Kualik kan, berarti ikut mazhab yang mana? Yang Jadidi atau Qadimi? Ya, mesti yang Jadidi. Kalau saya sih Pak Kiai, kalau Kiai Maimun Zubair itu kalau menurut saya itu kan ijtihad seseorang kiai. Kita di dalam fikih ini namanya ada ijtihad. Ijtihadnya Kiai Maimun Zubair kan tidak mutlak. Gitu loh. Pendapat seseorang ulama kan tidak mutlak. Apalagi kalau ada ijtihad yang ilmiah, ada asarnya, ada sanadnya, berarti ijtihad yang hanya husnudzon tidak bisa. Di dalam fikih kan husnudzon akan terhapus ketika sudah ada adillah. Kan begitu. Dalil-dalil. Sedangkan sanad di dalam agama ini kan perlu. Kata Ibnu Mubarak, al-isnadu minad-din, al-isnadu indana minad-din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kan jelas gitu loh. Jadi kalau seandainya ada kiai dulu karena kesibukan dulu perang juga ya Indonesia itu ya. Jadi memang kita juga harus kasih uzur. Alasan. Gitu. Memang bisa seperti itu yang bertanya tadi. Bisa juga. Kenapa Nahdiyin, kaum Nahdlatul Ulama tidak mentaati aturannya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari? Ayo saya tanya. Fatwanya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu jelas. Mauludan itu nggak penting. Bahkan saya nggak usah dikholi. Terus masang beduk, menekno beduk nang masjid itu gak boleh. Oh gitu lagi. Gak boleh itu. itu perkara begitu saya nggak ikut masuk. Malah justru mau kami dia, Mbah Yai Fakih Mas Kumambang Gresik itu malah bolehkan. Gitu. Nah, ya, jadi kadang-kadang warga Nahdliyin dan santri-santri pesantren itu juga kadang kurang paham. Kurang pahamnya itu definisi dari Wahabi dan Salafi itu gak paham. Antara Muhammadiyah, Wahabi, Salafi dan Jihadi, ya itu kurang paham sehingga digebrah ya, digeneralisir semua. Akhirnya ngawur ya hasilnya. Dan yang paling teriak pertama, ada dulu Gus cerita sama saya di Mekah waktu umroh. Beberapa Gus saya temui ya. Itu kaul-kaul Wahabi itu ada datangnya pertama itu bukan dari mulut Nahdlatul Ulama awalnya. Itu kaul Wahabi itu tuh yang mengkompori oleh Nahdlatul Ulama sini dari Ba'alawi. Priming fitnah sana sini. Gitu. Jadi padahal sifatnya Nahdlatul Ulama kan tidak pernah menyiku sana nyiku sini kan. Padahal di awal-awal mereka tidak pernah kan tawasud kan memang prinsip di dalam. Saya itu juga pernah Pak Bang Nasapal dibantah sama santri-santri itu. Berarti Kiai Nur Ihya itu ya Wahabi. Karena apa? Mengutip
kama qala Ibnu Taimiyah. Oh, gitu loh. Hati kenapa alergi sama Ibnu Taimiyah? Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu juga relevan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Taimiyah itu ya Sunni, mazhab Hambali, lebih condong ke mazhab Hambali, bahkan mazhab Syafi'i. Masalah tahlil itu, masalah ihda'us shawab itu Ibnu Taimiyah. Bahkan ketua PBNU kita, Romo Ali Maksum, itu juga mengutip dalam kitab karya beliaunya, kama qala Ibnu Taimiyah ihda'us shawab itu sah dan diterima. Nah, kadang-kadang kita itu terlalu alergi Al-Utsaimin, wah langsung dihina-hina, buta mata, buta hati loh, piye toki. Lah kalau menghina-hina seperti itu ya kembali kepada saya punya kitab Al-Hikam namanya. Kitab Al-Hikam ini bukan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari yang lebih tua, bukan, tapi Al-Hikam karya dari Asy-Syaikh Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Umur 4 tahun itu buta. Kenapa nggak jenengan hina-hina? Masa orang buta bisa mengarang kitab Al-Hikam? Ya mungkin dicatat oleh muridnya atau anak atau santrinya, jamaahnya. Ya bisa juga, tapi kenapa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di Plokoto ngarang kitab Nasaihud Diniyah, ngarang kitab Risyaratul Mu'awanah, ngarang kitab Dakmatut Tamah, bahkan ngarang kitab-kitab yang Dewan Al-Imam Al-Haddad, semua diarahkan ke situ semua. Bohong. Menakibnya begitu ya? Jadi kitab Al-Hikam jamak dari hikmah kan, kumpulan dari hikmah-hikmah perkataan, kalam hikmah dari beliaunya, tapi disandarkan lil Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad. Kenapa santri-santri pesantren Nahdlatul Ulama nggak menghina Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad saja, Sohibur Rotib Al-Haddad dan Sohib Wirdul Latifnya? Ayo kenapa? Justru di dalam kitab-kitab karya Ba'alawi atau Mukibinnya mengakui ya di dalam Diwan Al-Imam Al-Haddad itu bahwa yang menciptakan syair qasidah wasafinul linajati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha wa'tasim billahi wasta'ini sampai Ahlul Baitil Mustafa Turi. Itu karya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, diklaim karyanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab Al-Hikam ini. Semuanya diklaimi, tidak bisa dimintai klarifikasi. Tapi mereka buta, tidak pernah mereka pertanyakan, menghina-hina. Nah, nggak adil lah, nggak adil terhadap orang lain, adil terhadap sendiri aja nggak bisa. Seperti ya tarim. Nah, di sana saya tanya lagu ya tarim itu nasibnya orang pengembala kambing. Oh, penggala kambing. Orang Arab Badui. Iya. Itu nasib itu bukan ya tarim awalnya. Apa nih? Itu kisahnya nasib itu orang Arab Badui lagi gembala kambing, lihat kambingnya banyak di lembah, dia lagi duduk, dianya bernasib ya Karim, ya Karim. Awalnya itu ya Tarim, ya Karim. Ya Karim. Itu sangat terkenal itu nasib itu. Berarti mungkin ya Allah ya Karim. Dia lagi memuji Allah, dilihat hewan telah memberikan keramah, kemuliaan, saya diberi. Memang kalau nasib ini kata-kata itu memang bagus, memang orang-orang Arab Badui itu. Karena memang mereka bahasa Arab futsanya kan bagus-bagus. Oh, berarti oleh Habib dari Nurul Mustafa Jakarta yang akhirnya untuk menyiapkan kedatangan Mas Umar bin Hafid ke Jakarta, menyiapkan lagu ini. Ya Tarim itu milik orang, itu diambil, dirubah ya Tarim Saidil, padahal itu ya Karim Saidillah itu nasib sudah puluhan tahun Pak Kiai. Tapi ditambahi di situ Bijai Ba'alawi. Itu ditambah lagi, diperkosa lagu orang, diambil, dirubah, diperkosa. Ya sama seperti wasafinulin najati idza alul baitil Mustafa Tuhuri. Tapi
anfa'na bi barakatihim. Tapi teman-teman semuanya pada buta, tidak mau buka mata, hati. Lihat loh ini. Nggih. Ya Karim, ya Karim. Setuju saya. Setuju. Itu memang nice itu. Tapi ya Pak Bijai balanya hilangkan saja. Enggak usah pakai itu. Aslinya lagu itu ya Karim, ya Karim. Sayyidillah, Sayyidillah itu miliknya orang syukur kepada Allah yang dan bukan Mbak Alawi yang punya itu, orang dari apa itu orang-orang Arab Badui asli penduduk Tamim, mungkin Tamim. Nah, orang Arab Badui jago-jago nasid mereka. Nabi sendiri aja belajar bahasa Arab futsal sama orang Badui. Sama Halimah sama Haris itu kan. Menunjukkan orang Arab Badui bagus bahasa Arab mereka. Ya Karim, ya pas itu bagus deh. Saya setuju kalau itu. Kemarin kan saya sempat melarang termasuk ya Karim, ya Karim. Itu ya Karim boleh saya pengumuman. Itu ya Karim itu nasibnya orang-orang Arab yang memuji Allah. Allah memberi kenikmatan sama mereka, bukan ya Tarim. Itu ya Tarim kalau kita akidah juga rusak juga. Rusak juga. Bijai nanti Pak Alawi. Semua itu nanti bijai Pak Alawi semua. Terkosa orang punya lagu. Memperkaos sejarah. Nggih dhewe nggih. Ya Allah. Alhamdulillah. Nasallahu salamul afiyah. Love and peace. Ayo anak bangsa bebaskan negerimu dari penjajahan VOC Habib. Nggih, insyaallah seperti itu nggih. Jadi tulisan panjangan terbaru saya baca karena mumpung ya kami kedatangan orang mulia yang langsung dari Yaman sana. Orang hina saya tapi mendapat petunjuk. Kalau nggak ada jenengan nanti kita ini banyak yang bertanya-tanya juga. Nah, yang kami miliki selama ini kan manuskrip, referensi kitab-kitab yang ada. Jenengan menguatkan hakul yakinnya itu panjenengan. Apakah benar sekarang ini padahal di sana cerita-cerita menurut sekelas ya Ustadz Abdul Somad saja wali Tarim semua nggak pakai jalan-jalan nggak pernah diaspal. Ini lo aspal ini depan kuburannya Abu Bakar bin Salim saya datang ini. Nggak ada aspalnya di sana. Bukan berarti di sana miskin, sana tuh kaya. Tidak diaspal itu untuk menghormati jejaknya para wali di sana. Jangankan di kuburannya Umar bin Salim ya. Abu Bakar bin ini Salim. Di kuburan Jambal saja, di kuburan wali tempatnya jemaah umroh datang ini. Ini semua keramik ini. Ditutup ini. Apa ini di luar kuburan, di depannya itu udah aspal itu Kiai. Semua. Berarti Ustadz Abdul Somad kurang menguasai informasi. Ini seperti di depan kuburannya Abu Bakar bin Salim. Ini apa semen, cor-coran. Di sebelahnya lagi aspal. Ya jangan terlalu bergaul sama tukang dongeng lah, biar nggak jadi ikut dongeng. Semua yang ada di Tarim itu waliullah, bahkan sampai hatta yang ada di pasar-pasar itu tukang parkir juru parkirnya, kernet sopirnya itu waliullah semua. Sampai ada orang yang duduk tuh mengabsen waliullah, datang lewat waliullah semua. Itu bukan orang mereka bilang waliullah semua kan, tukang tambal apa. Saya dulu kan pernah live di TikTok itu pernah viral. Saya tanya sama tukang tambal, anta min aulia illah tak gitu. Irja majnun katanya. Kamu gila, saya digituin. Diusir saya dari tempat apalagi ada yang mereka bilang tukang tambal itu dipanggil. Kenapa kamu tidak pernah catat nama saya? Nggak ada ceritanya itu. Habis itu dia langsung kesimpulkan katanya yang mencatat wali-wali di Tarim itu berarti semua yang ada di Tarim adalah wali. Gara-gara tukang tambal, saya tanya langsung orang tukang tambal di Tarim. Dulu kan saya Pak Kiai, saya lihat di TikTok itu waktu saya di Tarim itu. Bahkan anak kecil pokoknya tumbuh kumisnya itu langsung jadi wali langsung di sana. Jadi enak aja karena kota-kota itu sudah wali. Enak. Jadi doktrin inilah yang merusak akal dan pikiran umat Islam Indonesia sampai kiainya. Kalau mungkin ya generasi mudanya itu ya namanya anak muda ya kepingin cari identitas jati dirinya ya. Lah sekelas kiai-kiai yang sepuh pengasuh pondok pesantren besar loh yo. Dari Lirboyo, dari Rembang Lasem, Jawa Tengah, dari mana-mananya dibawa ke sana tuh subhanallah. Malah mencium-ciumi bekasnya tempat tidurnya Habib Abu Bakar bin Salim, bekas rumahnya sampai tabarukan. Sampai yang perempuan-perempuan datang ke sana itu kepingin hamil itu berdoa ke tembok itu, tembok bisa berbicara. Bukan tembok aja Pak Kiai, ini ada lagi 2 kuburan ini. Tiang-tiang itu bisa membuat kita hamil ya. Ini ada 2 kuburan di Tarim. Ini.
Bapak hamil ini? Oh, berarti jaluk hamil nang kene isa. Tidak hanya tiang masjid saja, berarti kuburan-kuburan ini. Kehamilan, berarti kuburan kehamilan. Ini kuburan Jambal ini. Jambal. Jadi di Tarim itu teman-teman bukan hanya tembok penghamilan saja, ada juga kuburan penghamilan. Batu nisan itu. Jadi kalau teman-teman masuk di kuburan Jambal, tanya saja itu penjaga kuburannya itu ada di depan pintu bilang, Saya hamil. Waina al kubur lil hamil gitu aja. Wainal kubur lil hamil. Lil hamil gitu. Di mana kuburan untuk hamil itu dia bilang ta'al-ta'alan langsung diantar, ada diantar di depan situ. Dia bilang ada. Hebat ya. Itu saja dipanggil Habib, ada Habib katanya. Menunjukkan itu memang itu uruk. Saya orang Azam dipanggil Habib sama mereka. Jadi masalah tembok itu kan kisahnya itu memang temboknya ada juga kayaknya videonya. Ini saya masih video temboknya itu. Berarti tembok penghamilan. Masuk Tarim, keluar Tarim tidak jadi wali, Bang Nasar. Di sebelahnya ini Pak Kiai, di sebelah saya ini, ini ada tembok. Ada tembok. Saya duduk ini ada tembok. Itu di sampingnya itu untuk hamil. Tembok atau tiang? Tembok. Kalau tiang yang negur orang sholat. Berarti seperti tembok ratapan Yahudi itu ya? Bagaimana? Ya tembok lurus gini aja Pak Kiai. Ya. Itu caranya itu biar hamil. Perempuan makan apa ini? Apa itu benang apa namanya? Lahab ya. Benang. Apa namanya? Tali. Ini terus makan terus lempar di tembok itu. Itu caranya untuk ritualnya begitu. Itu tali dimakan kunyah, baru dilempar ke tembok penghamilan itu. Nanti akan lahirlah anak tukang dongeng, tukang tukang penjual nasab, begitu. Berarti ini untuk sesi penutup nggih, Bang Nasab Palsu. Kan ada kitab yang kami pelajari selama ini. Begitu juga disampaikan oleh Habaib Alawi yang ada di Indonesia. Karena Tarim itu adalah kotanya sejuta wali, kotanya para wali, maka pokoknya kamu masuk kota Tarim, wis jaga hati, jaga pikiran. Keluar dari Tarim langsung jadi wali. Itu bagaimana menurut panjenengan? Tapi saya lihat di Indonesia ini yang lulusan Yaman, saya bukan merendahkan ya. Kalau bahas masail saya lihat tidak kurang menguasai. Mungkin di sufinya hati, hati bahasa hati, bukan lisani yang namanya, atau akli tapi hati. As-surutul wali itu kan kata para ulama kan likulli fanil ilm. Syaratnya jadi seseorang jadi wali itu kan yang faqih dalam seluruh fan ilmu. Di antara syarat-syarat wali dari ilmu akidah, fikihnya, hadisnya, mustalahnya, kaidah, usul tafsir. Syaratnya jadi wali itu kan memang harus faqih dalam keilmuan, itu syarat-syaratnya. Terus juga di masanya dia hidup itu terkenal sekali. Contohnya kayak Faqih al-Muqaddam ya. Kata mereka Faqih al-Muqaddam itu suhra wal istifado. Sedangkan suhra itu kan kita pahami kaidahnya apanya, dawabitnya seperti apa. Malahan yang suhra wal istifado Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya ini apa Pak Kiai ya? Di sana? Ini wallahi Pak Kiai. Saya tanya dari ujung Hadramaut sampai ke Aden, dia punya ibu kotanya Yaman Selatan. Itu saya tanya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereka bilang ala ro'i katanya. Ala ro'si katanya. Terus di kepalaku pokoknya terbenak dalam pikiran. Saya bilang Arab tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya akhi ala ro'si katanya. Mereka sangat memuliakan. Mereka kenal semua. Terus kaif al-Faqih al-Muqaddam? Mereka tuh no bahasa Inggris. Saya nanya banyak video dulu Pak Kiai di TikTok itu banyak teman-teman nontonin, saya tanya orang yang gendong senjata saya tanya, tentaranya lagi pakai baju dinas saya tanya. Araf Faqih al-Muqaddam. La katanya. Jadi kita lihat suhra itu kita pahami namanya suhra itu kan
dalam masyhur dalam keilmuannya, fatwanya, kitabnya. Ini orang suhur wal istifadu dari sisi mana, malah ngaku mi'raj 70 kali, ngaku Tuhan. Ini suhur macam apa ini? Gila, ini para pemirsa, selain penjelasan dari Bang Nasab Palsu tentang Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihul Muqaddam, asli namanya kan Muhammad bin Ali Ba'alawi. Aslinya itu Muhammad, nama di sana itu yang sama-sama kan. Dulu nama keturunan Kanjeng Nabi kita ya Ali, Muhammad, Husain, Hasan, Ali, Muhammad, Husain, Ali, Muhammad, Hasan, Ali, Muhammad, Muhammad, Ali, Husain, Abdurrahman, bolak-balik itu saja. Nah, Muhammad bin Ali Ba'alawi itu min Duriyati Jadid aslinya. Cuma pada abad ke-7 Hijriah itu difaqihil muqaddamkan. Difaqihil muqaddamkan. Alasannya apa? Saya mengatakan al-faqihil muqaddam itu sosok yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Di dalam kitab-kitab mulai Tobaqat Fuqaha'il Yaman, Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas, Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman, As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, Tobaqat Sulaha'il Yaman, itu enggak ada Al-Ustadzul A'zam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Nek Muhammad bin Ali dalam Tobaqatul Khawas itu ada. Wahuwa As-Soleh Ibnu Soleh itu ada. Tapi itu min Duriyati Jadid. Jadid itu masih ada keturunannya sampai abad akhir 10 Hijriah. Akhir abad 10 Hijriah menurut Al-Mausu'ah, karya dari Sayyid Fathi Abdul Qadir. Masih ada, tetapi menurut kitab-kitab sejarah dan karya Ba'alawi sudah musnah, punah pada abad 7 Hijriah atau 6 Hijriah, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi Muhammad bin Ali Ba'alawi yang diklaim Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihul Muqaddam itu tidak ada, tapi diada-adakan sosoknya. Itu sebab itu jangan sampai kaum Nahdiyin terbiasa berwasilah ila hadratir ruhi al-Syekh al-Imam al-Habib Al-Faqihul Muqaddam lahul Fatihah, itu nggak ada orangnya. Tulisan di Zambal, di makamnya itu kemungkinan itu bukan makam Al-Faqihul Muqaddam, tapi di Faqihul Muqaddam kan, karena ada 10.000 wali yang ada di Zambal, Furaid dan Akdar. Iya. Sebagian besar adalah sahabat-sahabat Nabi yang dikirim ya ke Yaman meninggal dunia untuk berdakwah Islam di sana, lalu meninggal dunia dan sebagian dimakamkan di sana. Ada ratusan lah yang meninggal. Ada yang lebih parah ini Pak Kiai tentang Faqih al-Muqaddam. Mereka membela Faqih al-Muqaddam saat ini. Kata mereka dia sudah majdub. Dia majdub Faqih al-Muqaddam itu kata mereka. Pokoknya mi'raj, mengaku jadi Tuhan apa segala macam itu sah-sah saja. Tidak, itu perkataan orang majdub. Kata mereka. Pokoknya Faqih al-Muqaddam ini majdub, panah, manusia hilang akal. Ya apa namanya? Ya pembelanya kan seperti itu. Gitu kata mereka. Cuma kan kita lihat kok akidah di dalam akidah tasawuf yang namanya majdub itu tidak boleh dijadikan sebagai referensi dalam hukum syariat atau sebagai dalil seperti perkataannya, ucapannya, tindakannya, tulisannya apa. Tidak boleh orang majdub itu. Malahan orang majdub itu lebih baik dihindari. Kalau memang itu majdub. Tapi ini orang majdub kok. Padahal kalau mereka paham akidah tasawuf yang sebenarnya, akidah tasawuf itu jelas orang majdub itu tidak bisa dijadikan dalil di dalam syariat. Apalagi kaulnya dijadikan hukum dalam akidah atau fikih. Ini Faqih al-Muqaddam mereka mengatakan dia majdub, tapi dalam urusan akidah dijadikan aneh ya. Patokan. Apa enggak mereka ini sebenarnya akidah tasawuf atau akidah apa sih? Campur-campur mungkin antara khurafi dan tasawufi. Gitu loh. Mungkin dicampur-campuri itu loh. Begitu. Makanya saya ketika dikatakan mereka ini, ketika mereka sudah tidak ada jalur lagi, mereka mengatakan Faqih al-Muqaddam itu ini apa? Majdub. Saya bilang, kok orang majdub didakwain di Indonesia? Orang majdub itu kan nggak boleh dijadikan hujah di dalam syariat atau didakwahkan perkataannya, bahaya loh, orang bodoh ikuti kan nanti sesat jadinya. Kan nggak boleh, itu akidah prinsip di dalam tasawuf itu, paham betul. Kita orang belajar masalah itu soalnya. Intinya jadi kita paham betul. Tasawuf itu sebenarnya sederhana kok.
Ubudillaha ka'annaka taroh, musyahadah itu kalau nggak bisa ya fa ilam takun taroh fa innahu yarab, muraqabah itu. Antara muraqabah dan musyahadah mana yang lebih tinggi tergantung. Kalau nggak bisa musyahadah ya muraqabah saja. Itu sebenarnya cukup di situ. Tapi kadang-kadang sufi-sufi itu memperberat ajaran agama ini. Wala yusadaddin ahadun illa ghalabahu. Orang yang mengamalkan dalam memperberat agamanya itu dia akan kewalahan, keteteran dengan sendirinya. Misalkan saya malam ini harus jam'iyah rotib al-haddad, membaca rotib al-haddad 1000 kali. Terus besok lagi wirdul latif, besok lagi simtud duror, besok lagi hizib al-atos, besok lagi hizib ba'abud ya. Entek agama ini. entek bukan untuk yang bermanfaat nggih. Intinya agama hanya buat money, fulus, dan juga kehormatan. Nah itu yang kedudukan. Kami sesalkan, karena masih banyak kiai atau ulama kita yang belum waspada. Tapi alhamdulillah Bang Nasab Palsu atas perjuangan panjenengan, keistiqomahan panjenengan sudah mulai ada hasilnya karena ridho hidayah dari Allah Ta'ala. Melalui wasilah kita harus istiqomah, memang tidak boleh cukup sampai di sini saja, harus tetap menyuarakan kebenaran sesuai dengan data yang kita telusuri, ada dasarnya, ada hujahnya, ada dalilnya, nggak ngawur-ngawur atau ngarang-ngarang saja. Mungkin ini sudah berapa menit, admin? Sudah hampir kurang. Khairunas terus suarakan Bang Nasab Palsu. Pak Royani, Bu Royani Desmawati, salam kenal Pak Yai dari Bandung, selalu menyimak dan mendukung perjuangan Pak Yai Nur dan Kiai Amiduddin serta kawan-kawan ex Mukibin. Oh nggih, jenengan ex Mukibin nggih. Orang Bandung kumaha damang. Kumaha damang nggih, nuhun. Nuhun ya. Masyaallah. Nggih, orang Bandung semuanya saudara. Ayo sampaikan ke kawan-kawan lainnya jenengan ex Mukibin. Ini apalagi ini Pak Kiai sedikit seperti Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi. Itu kan mereka hina Kang Deddy kan, diteriakin di mimbar atau seperti Bahar, Rizik. Itu Deddy membangun kesyirikan di Purwakarta katanya, membangun ini apa patung, membuat syirik Purwakarta. Kang Deddy itu membangun hanya sebuah simbol aja, membangun ini loh sejarah simbol di Purwakarta seperti ini. Tapi Kang Deddy tidak pernah mengatakan kepada masyarakat Sunda secara khusus atau Jawa Barat secara umum, wahai masyarakat Jawa Barat, ini bangunan saya, datang sini sembah, pasang ini apa namanya, kotak amal. Tapi mereka memasang kuburan palsu, adanya Nabi Hud lah, Nabi Handola lah, apalagi ini lagi Habib ini pasang share lengkap mungkin ya, ada ini apa namanya, kotak amalnya. Kan ini lebih yang menurut Pak Kiai yang sesat yang mana ini? Dol wa adol. Adollu minhu. Lebih gitu loh. Buat Kang Deddy Jawa Barat, gas, jangan kasih kendor. Kita bela. Kadang-kadang kan begini Bang Nasab Palsu, kita ini kadang-kadang selalu mengandalkan fikih saja. Dalam fikih memang ada keterangan membuat patung yang berbentuk sampai seperti orang bernyawa. Lah nanti bangun buat robot-robot, tentara robot ya haram semua kalau begitu. Nah itu dia hanya bermain di fikih, nggak main di pokok hakikat dan tasawufnya. Kalau misalkan cukup hakikat dan tasawuf, ini akan beda, akan diseimbangkan. Bagaimana kok diseimbangkan? Misalkan saya buat analogi saja yang mudah dipahami. Ketika ini kita megang gitar atau megang HP pada waktu kita masih punya wundu, megang HP tapi buka aplikasi yang nggak seronok, ya. Wudhu kita megang HP itu bisa batal ya. Betul. Megang HP bisa batal wudhunya gara-gara HP sama melihat ini. Dalam itu. Nah ini gabungan antara fikih, antara fikih. Kalau hanya fikih saja, ya, megang gitar, ya,
gitar itu seperti panggul atau pinggulnya wanita yang memegang gitar, tapi hatinya berpikiran membayangkan pinggulnya wanita, ya batal. Ya, sama seperti itu. Karena niat itu dari hati. Dari hati. Malu niat. Syar'i sama hakiki itu harus disertakan lah. Ya, gitu, termasuk melihat layar secara tidak langsung. Kalau mau fikih ini boleh-boleh saja. Menurut fikih boleh-boleh sah-sah saja. Tapi akibat atau efeknya ini bisa sampai inzal misalkan, tauroni syahwah misalkan. Ya berarti batal. Batalnya di mana? Di inzal atau tauroni syahwahnya itu. Batalnya itu di situ, bukan batalnya melihat ini, bukan. Megang ini, kedua-duanya ini harus disertakan. Jadi masalah membuat patung atau tidaknya itu tergantung orang per orang. Baru yang lebih parahnya itu Pak Kiai. Kang Deddy bikin itu barang tidak menyuruh masyarakat Jawa Barat untuk sembah. Tapi kalau Mbak Alawi bikin kuburan palsu, sampai ke Tarif orang Indonesia didatangin. Ini menuju ke jalan kuburannya Abdul Al-Haddad. Torik Toriko Raudhatu min Riyadil Jannah. Seperti jalan-jalan menuju surga. Ini yang sesat itu Kang Deddy apa si berjubah itu loh, itu makanya kadang saya bilang ini nggak masuk akal manusia ini. Saya jelas-jelas Habib Syekh namanya. Kitabnya Al-Mashra'ur Rawi. Al-Mashra'ur Rawi karya Abu Bakar Asyili Ba'alawi abad 11 Hijri. Ada kitab pedomannya. Nah, ini kan lebih sesat, ya itu sama dengan itu tergantung efeknya itu seperti apa. Jadi di zaman modern seperti ini ya, kita tidak bisa membuat hukum sepihak saja. Sama seperti misalkan musik ya. Baru-baru ini kan saya lihat ya komentar dari Gus Nur yang pernah kami coba sadarkan ya, menghina Abaji Rhoma Irama ya. Awalnya bagus, akhir-akhirnya itu melecehkan. Wah, maksiat dari sembarang. Loh, jangan begitu. Bermusik itu, saya sebenarnya bukan pemusik. Wong namanya manusia. Apakah aku berdosa bila aku cinta seni? Antara seni ya, seni itu kebahagiaan hakiki sejati, insani, manusiawi. Jangan dihalangi, atur saja. Kalau menurut hukum fikih, musik itu jelas haram. Wes dibantah kalau fikih saja. Haram. Apalagi lagunya Haji Roma yang berbunyi begini. Bersenang-senang dahulu, rungkat-rungkat sekarang. Berakit-rakit ke hulu. Saya rubah itu liriknya banyak. Bersakit-sakit dahulu, baru kemudian rungkat beneran. Teng. Abaji Rhoma Irama itu ya meniru seorang sufi Jalaluddin Ar-Rumi. Ya. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, jika ada yang masih meragukan konsep yang selalu saya sampaikan yang berbeda dari lainnya, itu saya punya dasar. Ada seorang sufi yang sunni tapi nggak ortodoksi, yakni Asy-Syaikh Jalaluddin Ar-Rumi, walaupun sebagian mengatakan itu sesat, tapi justru orang-orang Eropa itu menghargai Jalaluddin Ar-Rumi ini karena apa? Masuk akal, ilmiah itu. Lebih ilmiah daripada doktrin-doktrin lama. Nah, nanti kita akan mengupasnya, akan mengkajinya. Termasuk di antara adalah penyair-penyair seperti Abaji Rhoma Irama. Penyair yang berisi syair yang tidak membangkitkan syahwat manusia, tapi menghibur, ya, menenteramkan, membuka memori masa lalunya supaya keluar terangsang hormon-hormon kebahagiaannya, terhiburlah. Jadi Abaji Rhoma Irama itu mendapat tugas dari Allah Ta'ala untuk idkhalus surur, memasukkan, menancapkan, menghibur manusia-manusia lainnya. Begitu loh. Nah, itu kok dituduh maksiat ya terserah orangnya itu tadi. Dari sudut pandang mana. Kalau menurut saya Abaji Rhoma Irama itu orang yang benar-benar sufi modern saat dulu dan saat ini. Lintas zaman, hampir 79 tahun usianya. Mungkin demikian pertemuan kita malam hari ini. Masih kurang puas sebenarnya saya Bang Nasab Palsu untuk mengorek keterangan dari panjenengan yang lebih berpengalaman di lapangan ya, khususnya di Hadramaut
provinsi, ibu kotanya adalah Aden sana, sampai sekitarnya, sampai Tarim, sampai Sihir, sampai perbatasan dengan Oman ya. Oman di sana kan ada makam Muhammad Shokib Mirbat, itu masuk negara Oman nggih. Negara Shokib Mirbat itu nggih. Nah, oleh sebab itu kemarin yang kami counter itu adalah Ahmad Fada'ak yang mengarang kitab yang mengisbat Ba'alawi itu kami mentahkan. Karena apa? Penuh dengan kedustaan, kebohongan, pembodohan dan penipuan. Tidak ada sanadnya sama sekali. Mencantumkan kitab karya dari seorang Ba'alawi berasal dari Indonesia, tapi mungkin di Malaysia, Johor Bahru, Mufti Johor Malaysia katanya. Alwi bin Thohir Al-Haddad itu yang katanya punya manuskrip keterangan dari Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi. Padahal tidak selalu begitu, dan begitulah mereka. Bagi orang yang tidak memiliki datanya ya tidak bisa membantah bagaimana. Oleh sebab itu fardu kifayah bagi seluruh umat Islam Indonesia yang memiliki datanya untuk meluruskan ya. Jangan sampai dibengkokkan ya. Kalau sudah kadung bengkok, sulit diluruskan, berbahaya bagi generasi kita nantinya. Iya, betul. Mungkin ada penutupan dari Panasa Palsu, pesan dan kesan buat para pemirsa semuanya. Ini nasihat buat diri saya dan kita semuanya. Kita sebagai orang yang berakal, duluankan akal sehat kita. Dan kita juga yang menyampaikan ini bukan ingin membenci oleh siapapun. Kita hanya ingin membantu keluarga kita yang paling utama, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan menurut kita semua yang berjuang ini, termasuk menyelamatkan keluarga dan saudara-saudara kita dari api neraka adalah diantaranya kesesatan Ba'alawi yang sangat berbahaya buat akidah dan juga masa depan masyarakat kita. Makanya kita berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Kita tidak ada sama sekali menyampaikan hal ini ada kebencian atau kepentingan tertentu, tidak ada. Kita lihat Ba'alawi sakit, kita doakan semoga sebelum sembuh dia sadar kan dulu, gitu Pak Kiai ya. Kalau seandainya kita bangun dengan kebencian kayak mereka, lihat orang sakit, oh semoga mati kamu. Kita nggak seperti itu. Kita masih mendoakan semoga sebelum sembuh. Ini catat garis bawahnya, semoga sebelum sembuh sadar dulu itu. Jadi kita hanya ingin agar teman-teman itu bisa cerdas, bisa jalannya mereka lebih baik lagi. Amin. Tidak sampai dibodohi oleh orang dengan mengatasnamakan darah Nabi, jubah, agama. Ini bahaya sekali teman-teman. Menjajah orang dengan mengatasnamakan nama Nabi dan juga agama, ini paling bahaya dari penjajah, segala penjajah di muka bumi ini. Makanya dari itu, hanya itu saja yang kita ingin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua dan teman-teman yang mendengarkan. Begitu Pak Kiai dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sama-sama. Terima kasih atas ilmu yang telah Bang Nasa Palsu berikan, sampaikan kepada kami semua. Akan kami jadikan sebagai bahan referensi, tambahan wawasan kami untuk melangkah ke depan nantinya. Dan umumnya untuk para pemirsa jangan lupa berjuang bersama dengan menulis komentar di Facebook, Instagram, TikTok, video pendek ya, video lama, semuanya yang masih membela nasabnya habaib yang ada, yang masih menjadi mukibin. Mereka harus panjenengan juga sadarkan. Dan ini peran panjenengan semua, bukan kami ini saja, enggak. Jadi ini bukan perjuangan demi keuntungan pribadi kami segelintir ini saja, tapi semuanya, seluruh rakyat Indonesia, seluruh
umat Islam Indonesia khususnya. Ayo gerakkan tangan kalian untuk menulis, menasihati mereka yang masih mukibin, baik di YouTube-nya mereka, di Instagram, di Facebook ya, di TikTok ya, di mana saja. Jika ada tulisan-tulisan yang mengatakan barang siapa membenci Habaib Ba'alawi, dia adalah neo PKI, PWI adalah sama dengan PKI, dan jenengan harus nasihati dia yang masih memiliki pemahaman seperti itu tadi. Kewajiban kita bersama, nasihati mereka. Kita tidak ingin berbenturan dengan saudara. Oleh sebab itu, kalau toh misalkan ingin adu data, ayo seperti yang Bang Nasab Palsu sampaikan, tukaran ring saja secara resmi, duel ring dengan De Aldo Assegaf itu. Kalau saya ya dibantu oleh kawan-kawan yang berkomentar, termasuk Pak Pamungkas Pramana yang belum sempat kami bacakan, apakah ada rahasia? Ya ada. Jarak jauh saja Pak Pamungkas Pramana, karena Habib Rizik itu wiridnya itu, hizibnya itu banyak. Beliau itu jenengan lihat di bawah kelopak matanya itu kurang tidur beliau, termasuk tirakatnya tinggi loh ya, Pak Pamungkas Pramana. Tirakatnya Kang Mas atau Dek Rizik Syihab itu tingkat tinggi, meleknya kuat, kelihatan kan wajahnya itu kelihatan. Kalau saya ini kan ya meleknya kurang kuat ya, karena saya bekerja setiap saat itu. Jadi kekuatan saya hanya dari Allah Ta'ala. Bantuan panjenengan semua. Jadi Kang Mas Rizik Syihab atau Dek Rizik Syihab ini memang sulit dijatuhkan, gara-gara ya campuran ya, yang mengelilingi auranya itu aura kasaran juga ada, aura alusan itu juga ada. Makhluk halus dan makhluk kasar itu menyelimuti Dek Rizik Syihab-nya ini gitu. Jadi jangan terlalu fanatik. Dulu sempat diberondong dengan gas air mata, nggak sampai kena, itu waliullah pada waktu demo kan gitu, kan ada yang menghulukan seperti itu. Ya tidak, semua orang itu ada masanya, ada waktunya, ada kelemahannya. Oleh sebab itu semuanya itu dari Allah Ta'ala. Semoga Dek Rizik Syihab ini semakin tua, semakin membuat dia sadar, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, bahwa apa yang telah ia lakukan selama ini ternyata keliru di mata semuanya, baik di mata Tuhannya atau di mata manusia. Demikian, terima kasih atas kesetiaan panjenengan telah menyediakan waktu. Sebelum Kiai tutup, saya mengucapkan doa kepada teman-teman PWI. Safakumullah jami'an. Semoga Allah mengangkat penyakit teman-teman cepat sembuh. Dan juga dari FPI, karena itu saudara kita semua dari setanah air, satu leluhur, satu pribumi. Mudah-mudahan semuanya sembuh, bisa, kalau khusus yang anggota FPI, semoga sebelum sembuh sadar dulu. Amin. Kalau buat teman-teman PWI, semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat penyakit dan semoga itu menjadi penghapus dosa buat jenengan-jenengan semua. Amin. Mohon maaf, terima kasih banyak atas ininya Pak Kiai. Amin. Ya, alhamdulillah. Guru saya, guru spiritual saya selalu perhatian dengan semuanya dan sudah turun tangan untuk membantu keluarga yang mendapatkan ujian. Ya, suaminya nggak bisa mencari nafkah. Insya Allah akan membantu tetap melalui PWI LS, tidak mau menerima bantuan dari pihak Ba'alawi atau pihak Bupati Pemalang sana. Demikian, terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, jazaan katsiran fid dunya hatal akhirah. Wallahu a'lam. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa, tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini
semuanya ada terlibat mereka tu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka tu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Usman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib. Itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini, jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau enggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir tu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Enggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu enggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang dengan bukti itu kita sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat, jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.